tentang surah Maryam ayat 15. Di situ Nabi Isa alaihissalam minta doa kepada Allah. Berbicara yamut, berarti dia berbicara mengenai wafat, ya, maut, kematian. Pada hari aku dimatikan atau dimautkan atau diwafatkan. Jadi Nabi Isa di sini wafat. Nabi Isa di sini mati, mengalami kematian. Sedangkan pencipta langit dan bumi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengalami kematian. Berarti dia bukan Tuhan. Kemudian di dalam Ulangan 32 nomor 39 diterangkan. Ada yang noise. Lihatlah sekarang bahwa akulah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Akulah yang mematikan, akulah yang menghidupkan. Jadi dalam bahasa Ibrani itu sama dengan bahasa Arab. Mut, ya, ada kemiripan. Mut, ya, itu ada kemiripan. Jadi Allah itu mematikan dan Allah juga menghidupkan. Cahaya. Jadi Allah mematikan, Allah menghidupkan kemudian. Nah, sedangkan yang ada tertulis di dalam surah Maryam ayat 30 adalah yang dimatikan, yang dihidupkan. Berarti dia hakikatnya bukan Tuhan tapi ciptaan. Demikian. Ya, Acuk, selamat siang Acuk. Agamanya apa Acuk? Bukan itu. Masya Allah. Acung, silakan bertanya atau gimana? Gimana Acung? Selamat siang Acung. Saya Acung. noise ya. Oke. Acung, selamat siang. Silakan buka mic-nya. Acung. Saudara Acung. Aduh. Nggak ada ini. Abang-abang, Gurunda, serta kakak-kakak semua, saya izin turun ya. Tadi saya datang cuman mau ini aja, zinkan ini teman kami dari Rum Palestina, insya Allah Muslim, suka bantuin kita untuk translate dari teman-teman dari Gaza kalau hadir di room kami gitu. Jadi ya saya cuman pengen ngomong itu aja tadi. Soalnya teman-teman di bawah komennya agak lumayan serem ya ke teman kami nih si Zenkan, tapi ya nggak apa-apa. Alhamdulillah Zenkan sudah mendapat pencerahan dari Gurunda. Saya izinkan saya turun, abang-abang, Gurunda, teman-teman semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada yang butuh translate bahasa Arab, invite aku dulu. Udah. Masya Allah. Iya. Bang Suma, aku pengen tanya apa Bang Suma sudah mendirikan kayak sekolah, kayak madrasah khusus untuk tentang ketauhidan akidah atau gimana Bang, atau lewat sini atau gimana Bang? Kebetulan kita sudah ada pondok IT Bang. Ada pondok IT mengajarkan kemudian apologet, kemudian komputer, bahasa Arab, bahasa Inggris. Namun kita ada rencana, kebetulan di dekat wisata kami itu ada teman yang ingin melepaskan lahan beliau. Jadi sekolah kita itu rencananya mau bergeser ke gunung gitu, biar lebih luas. Ada kurang lebih 5.000 meter persegi. Abang Suma dari mana? Asli orang mana? Saya Makassar Bang. Bugis Makassar. Bugis. Iya. Sulawesi Selatan. Iya, Sulawesi Selatan. Saya dari Malang, Jawa Timur. Masya Allah, iya Bang. Malang, kota yang indah. Selamat. Iya. Mamat. Gimana Mamat? Apa agamamu Mamat? Selamat siang Mamat. Apa agamanya? Mamat. Ya bisa sapa dulu Bang Ali. Assalamualaikum Bang. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari Tangerang Bang. Agama saya Islam. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Gimana Bang Mamat? Saya mau bertanya Bang. Kenapa ya Bang ya? Setiap saya membaca salawat Nabi, setiap saya dengar tausiah itu selalu menangis Bang. Kadang sholat tuh tiba-tiba ngeluarin air mata, tiba-tiba
tiba-tiba nangis aja gitu bang, spontan gitu. Kenapa bang ya? Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Anfal ya. Innal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Suara saya kedengaran? Kedengaran bang? Iya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat iman mereka, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Siapa mereka ini? Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajat inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Jadi kalau ada orang yang mendengarkan bacaan Quran, mendengarkan salawat Rasulullah, mendengarkan kajian-kajian Islam, tersentuh hatinya, artinya Tuhan lagi menjamah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi berbicara mengenai hati gemetaran itu adalah efek dari iman. Berbeda dengan orang yang kemudian diberikan ajaran-ajaran, dibacakan ayat suci, dinasihatkan tapi hatinya tetap keras membatu. Jadi itulah umat Islam indahnya ketika kemudian hati itu sudah lembut, menerima hidayah, menerima kemudian kebenaran, maka hati itu dengan mudahnya terkadang memang membuat air mata itu keluar. Seperti itu. Nah, itu sudah diterangkan oleh Allah. Benar Ustaz, apa yang Ustaz? Ya, lihat. Apa yang Ustaz sampai itu memang benar Ustaz. Tapi gimana ya, kayaknya perasaan saya tuh kayaknya Allah tuh lebih dekat ke saya gitu. Apa yang saya minta, setiap saya sholat, saya bilang ya Allah. Kadang-kadang kita kan lagi butuh apa-apa gitu Ustaz ya. Kadang kita minta, ya Allah hari ini saya nggak punya beras ya Allah. Kenapa ya Allah, saya bilang gitu. Saya minta sama Allah. Kan kata baginda Rasulullah SAW kan, jika kau ingin sesuatu mintalah kepada Allah, jangan kau minta kepada makhluk, karena makhluk itu diciptakan oleh Allah gitu loh. Tapi ini keajaiban yang sangat luar biasa sekali Ustaz. Itu kadang saya minta ya Allah, Allahus Saman gitu ya, beras udah habis ya Allah, hanya mohon padamu ya Allah, turunkanlah ya Allah malaikat ya Allah, saya minta gitu pada Allah gitu kan. Alhamdulillah hari ini saya minta, Allah besok Allah kasih, apapun yang kita minta Allah kasih Ustaz. Makanya kadang kalau saya ngeliat kajian-kajian, kadang kan di tempat saya juga ada pengajian Ustaz ya, tapi ya gitulah, kadang kalau kita bertanya, kadang suka saya bertanya kepada ustadznya, yang jawab orang lain gitu. Jadi kita ngerasa gimana gitu kan, karena di situ percuma ada Pak Ustadz, tapi yang jawab orang lain gitu. Jadi saya nggak ikut-ikut kajian gitu kan, sering pada ngerokok, sering pada ya main HP gitu. Jadi apa yang diajarkan oleh Ustadz itu jadi nggak nyambung gitu loh ke kita gitu. Jadi apa tuh Pak Ustadz dampaknya seperti itu gitu loh. Jadi saya nggak sempat ngaji-ngaji. Jadi Allah memang baik. Saya jangan dipanggil Ustadz, Bang. Saya hanya apologet jalanan. Panggil Bang Zuma aja. Iya. Jadi terkait dengan ini ya, terkait dengan kaidah yang saudara alami, Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Jadi pada diri kita itu memang Allah meletakkan tanda-tanda keberadaan dirinya. Allah menyatakan kepada alam semesta ini terkait dengan keberadaan dirinya sebagai tanda gitu loh. Jadi kalau misalnya kita minta kepada Allah, lantas Allah kemudian kabulkan, itu adalah sesuatu yang memang menjadi sifat Allah. Allah itu maha pemalu untuk kemudian tidak menyatakan apa yang ada pada dirinya untuk hambanya gitu. Hanya saja orang yang belajar makrifat, terkadang hal ini, fase ini ya, terkadang fase ini bisa hilang. Dalam arti kata fase yang Anda alami ini itu bisa berubah.
Ada fase di mana fase itu anda akan ada dalam keadaan digiring untuk meninggalkan keadaan itu sedikit demi sedikit. Makanya Al-Quran mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah siratal ladzina an'amta 'alaihim, minta petunjuk untuk selalu berada di koridor yang sebenarnya. Karena seperti itu, hari ini, jam ini, kita bisa meneteskan air mata dengan kedekatan kita kepada Allah. Tidak menjamin sebentar kita maksiat. Tidak ada yang bisa menjamin itu. Oleh karena itu, sikap inilah yang terpelihara. Makanya orang Kristen biasa bertanya, kenapa sih umat Islam itu selalu minta petunjuk? Emang nggak ada petunjuk ya? Tiap sholat minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ini alasannya. Hari ini bisa kita merasa dekat kepada Allah. Boleh jadi hari ini kita memperingati orang lain. Bisa jadi sedetik, 2 detik, sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, 3 hari, seterusnya. Kita yang dinasihatin karena kemaksiatan. Itu bisa jadi. Kenapa? Karena ada iblis. Ada iblis yang senantiasa kemudian mengintai pergerakan kita. Apa kata Allah? Inna syaitana lakum adu fattakhizu aduwan. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Nah, apakah kita sanggup selama-lamanya menjadikan iblis itu musuh? Sangat boleh jadi besok lusa kita malah berteman dengan musuh. Ya, apalagi tetangga kita itu mengasihi musuh, bahaya. Ya, saya kira gitu, Bang. Jadi panggil Bang Suma aja. Saya bukan Ustadz. Kalau Ustadz mungkin teman-teman yang lain di sini. Iya, Bang Jum. Makasih banget. Ini kita sapa dulu nih gadis Timor sama sama-sama. ini. Ya, Bang Jum ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kucing. Selamat sore, selamat siang. Bang Ali itu yang kucing disapa dulu. Selamat siang. Kucing. Pop kucing. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Aduh, sinyalnya ini. Kristen. Apakah Anda Islam apa Kristen, Pop kucing? Saya Islam. Islam. Namanya bagus. Ya, pakai kucing pula itu. Masya Allah. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan. Syukran. Kalau Islam itu, apakah hukum merayakan tahun baru menurut Islam itu haram atau halal? Kita tahu bahwa kita tahu bahwa perayaan tahun baru itu adalah kebiasaan orang-orang paganisme. Iya kan? Iya. Iya. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa mengikuti kebiasaan satu kaum, ini juga disabdakan oleh Rasulullah, maka kata kaidah, maka mereka adalah bagian dari kaum tersebut. Ya. Barang siapa tasyabbaha, menyerupai, maka kita adalah bagian dari itu. Ya, makanya sebaiknya tahun baru itu kita isi aja dengan materi-materi yang mungkin seperti kita di Komal aja, bercerita tentang Islam, tentang dialog lintas agama. Karena Rasulullah menggariskan itu, barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari golongan kaum tersebut. Nah ini, ya tentu kita tidak ingin disamakan dengan kaum kafir kan gitu ya. Maka oleh karena itulah tinggalkan hal-hal yang kayak begitu. Assalamualaikum Bang Handi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ke kucing masih ada yang mau ditanyakan biar kita naikkan yang lain ini. Iya. Gadis Timur, ada yang perlu ditanyakan gadis Timur? Di Timur Muslim itu, Bang. Iya, kadang dia mau bertanya atau gimana? Dimasukin. Ini kalau pada nggak tahu tamunya siapa-siapa ya. Gadis Timur ini. Kak kucing, ya aku turunin dulu ya. Ini kalau pada nggak tahu siapa-siapa yang lainnya, memang hostnya yang
Ya, saya tinggal tadi karena saya habis sholat, baru selesai sholat. Jadi mohon maaf. Bang Juma, gadis timur ini adalah, Bang Handi juga tahu, Bang Handi udah tahu belum? Gadis timur ini dia mualaf Bang Juma. Dan alhamdulillah dia udah mualafkan 29 orang Bang. Masya Allah. Iya tahu kemarin udah diinfokan. Katanya Subhanallah. ini gadis timur. Dia bilang tadi di bawah katanya belum kenalan sama Bang Juma. Kok ya gadis timur ya? Alhamdulillah. Barakallah. Iya, aku belum kenalan ini dengan Bang Zuma. Iya, mau kenalan sama Bang Juma kayaknya. Iya, mohon perkenalkan. Iya. Pak, nama saya Maria, Pak. Panggil aja Mariam. Baik, Mariam. Apa kabar? Iya, baik. Terima kasih Pak Zuma udah menjelaskan ilmu-ilmunya. Saya bisa share ke teman-teman saya, kali aja tertarik mendapatkan hidayah. Masya Allah. Iya, saya juga masih belajarnya sama Bang Handi, sama Bunda Blokir, sama teman-teman yang ada di sini. Bang, Iya, ya saya Allah, bisa Bang. belajar. Aku justru muridmu Bang, ya Allah Bang, ya Allah Bang. Aku belajar ke semua guru-guru yang ada di sini. Murid apa? Oke, yang agama Kristen yang mau diskusi. Ya udah ya, silakan naik. terima kasih ya. Udah izinkan naik. Saya turun dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Aku tadi pagi sebelum subuh ada satu orang yang udah mulai apa juga, cuman udah mulai kendor dengan keimanan dia, kekristenan dia. Cuman aku lihat belum aktif ini. Nah, aku minta memang untuk ya berdiskusi lagi sama aku udah berapa dari tadi pagi. Cuman karena subuh aku turun tadi. Ada yang mau share sama dia tadi. Kayaknya udah mulai kandas keimanan dia itu. Jadi jadi tinggal sedikit lagi nampaknya ya. Kayak mobil kandas. Apa dia? Bukan Oke, Bang Andi. sapa dulu ini ya. Maksudnya dia Yes. sudah agak ragu dengan agamanya begitu. Oke. Ya, kita sapa dulu nih. Insya Allah. ISPT, Yes. ISPT. YSPT selamat YSPT, siang, selamat siang, agama YSPT. apa YSPT? Aduh jaringanku. YSPT. YSKT Medan Belawan pagi-pagi minta kawan. SPT. Oh, kita naikkan ini dulu. Kalian daripada di bawah mending biar langsung ke atas saja ngomong sama Bang Jumanya. Ya kan? Naik Cepat Putra Batak naik. Dari tadi typingnya nggak enak. Ayo. Putra Batak naik. Naik kamu, naik. Yang halak Batak naik. Ini coba ini Biar kalau di blender sama Bunda. Iya. Tuhan. yang lain Bang Untung tolong dari mute dong, minoi suara anak-anak kedengeran. Suhu aduan. Tian selamat siang. Agama apa? Silakan. Selamat siang. Nama ya Siham, Iya. silakan. Iya Bang Tian mau nanya apa? Selamat siang, bukan siang. Ya, selamatkan malam. Masih bagus pendengaranmu. Awas nanti kalau Bang Juma ngomong Silakan. pendengaranmu lari-lari ya. Silakan Bang. Sekarang cerita Jum. Oh ya, oke Bang. Iya. Gimana? Mau bertanya apa gimana ini saya? Ya bertanya duluan. Dia nanya dirinya sendiri. Saya ini bertanya apa ya? Ya kau mau nanya, silakan nanya apa. Oh pertanyaan yang bagus, silakan dijawab Bang Juma. Iya, baik. Oh, belum. Belum. Sabar. Lama kali pula kau. Macam mananya ini kan kita lagi pikir dulu, Cak Man. Oh mikir. Memang kalau bertanya tentang Islam itu sulit. Teh. Tapi Bukan kalau bikin bertanya pertanyaan tentang ini. Kristen 1000 pertanyaan itu. Iya banyak. Nah, kenapa kau menuatkan manusia gitu ya Bang Andi ya? Jangan pertanyaan basi itu.
Kenapa manusia merawat Tuhan? Nah, Ayo, jawab, Tian. Ya ibaratnya oke kan tadinya mau bertanya, dia yang ditanya. Lama kali. Udah itu dijawabnya ibarat pula deh, Geo. Cobalah ibarat. kan saya belum siap mau merangkai sabar. Iya. Itu kalau di dalam Islam ini saya ragu ini punya Tuhan punya Allah bagaimana ini, maaf kata aja ya, soalnya yang saya dari Muhammad itu kan menyembah Allah itu Allah yang tidak Kecil ada. banget sih suaranya ini bocah. Coba jelaskan dulu, apakah Apa yang mau dijelaskan? Nggak kedengeran suaramu. Kurang kuatin. maksudnya kalian itu menyembah siapa, menyembah Allah yang apa, yang mana, itu pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Menyembah Allah yang menyembah Allah yang menciptakan Tuhanmu. Ya. Enggak, ini kita bahas Allah. Allahmu di mana sekarang? Iya, kami Muslim itu menyembah Allah yang menciptakan Tuhanmu sama ibunya Tuhanmu. Udah. Enggak, mana buktinya? Jangan, aku juga bisa ngarang cerita kalau gitu. Aku menyembah Allah. Ya di Al-Quran itu Allah menciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepadanya. Yesus kan manusia. Nah itu. Enggak pernah tertulis di situ, Bang. Allah menciptakan ini. Nggak tertulis itu, Bang. Yesus tidak. Ya itu beda, makanya jangan ngarang cerita. Kalau kalian ibaratnya dijauh dikata kita ngarang. Jadi percuma lu nanya kalau lu nggak percaya. Enggak. Anak durhaka. Enggak gini, Bang. Kau yang anak durhaka, definisi Allah itu apa coba? Suara saya tidak ada enggak? Kedengaran apa coba? Kedengaran, Bang. Iya, jadi pertanyaannya tadi kan terkait dengan iya kan, Al-Quran menjelaskan kepada kami umat Islam tentang Allah, tentang dirinya gitu ya. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absarah. Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Allah dapat melihat segala sesuatu. Allah Maha Teliti. Ini Al-Quran menjelaskan. Al-Quran surah Surah Al-An'am, ya, ayat 103. Di situ Allah menjelaskan tentang dirinya bahwa hakikat dirinya sebagai pencipta itu tidak bisa terlihat oleh penglihatan mata manusia. Nah, kalau Anda kemudian meragukan itu, boleh dong sebagai apologet saya bertanya kepada saudara atau mengurai 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk oleh maut, tidak bisa kena maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Siapa dia di sini yang tidak pernah dilihat oleh manusia, tetapi dia kemudian kekal, kuasa yang kekal ada pada dirinya. 1 Timotius 6 nomor 16. Ini siapa ini, Bang? Nah, itu sebenarnya pemahaman kita, Bang Cuma. Itu sebenarnya itu adalah memang Allah itu tidak terlihat dan tidak. Suaramu kuatin lagi, Bang Tian. Iya, itu yang kita sebut tadi di Timotius Allah itu tidak adalah sebuah terlihat. bentuk. Oke, Anda sudah mengakui. Dengarin dulu. Mungkin kalau Allah datang dalam siapa itu? bentuk siapa bentuk itu? Enggak, cahaya. Ntar dulu. TikTokan aja. Dengarin dulu. Iya. Kalau dia Allah datangnya bentuk yang Juma katakan itu, mungkin sudah binasa lah dunia ini. Tapi kenapa dia ikrinasi sebagai manusia, memakai tubuh manusia, yaitu yang berupa Yesus Kristus, Tuhan itu. Iya, apa yang kau dengarin dulu. Kata-kata Muslim jangan dikeluarin. Masya Allah. Iya, Bang, dengarin. Enggak, maksud saya gimana? Ya, saling mendengar, kan sudah belajar. mengakui pencipta. Kalau Pak biar Pencipta langit dan bumi katanya tidak terlihat, katanya. Kami kekristenan itu mempunyai Allah yang maha kuasa, Allah yang maha bisa segalanya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, ya. Kalau dia menjadi manusia, kenapa? Kamu bisa lompat ini diskusinya dia. Bukan lompat-lompat kan, yang temanya kan Yesus, Bang. Bahas apa sih?
Tadi membahas yang tidak terlihat Iya, itu maksudnya kenapa? gini loh bang. Enggak kan cuma tadi kan narik di Bible kan ya, terpaksa aku jawab. Yang saya tanya kan tadi saya belum paham apakah kalian itu menyembah siapa, coba menyembah siapa. Ya. Kali dari Bang, Jangan malahan kamu. Kali ntar dulu Pak. bangsa sekarang, bangsa Arab sampai sekarang pun mereka itu tidak tahu apa yang mereka sembah. Makanya mereka iya, Loh, makanya lari mereka ke maksudnya saudara itu kita harus menyembah manusia gitu ya? Gitu maksudnya? bukan maksudnya, tapi kan iman kalian itu kayak nggak ada gitu, yang kosong gitu. Maksudnya Cuma apa aja? Maksud saudara, Tuhan pencipta langit dan bumi itu yang tak nampak, tak terlihat oleh mata, itu menurut saudara harus terlihat gitu ya? Bukan harus terlihat. Kalau dia tidak ada terlihat, sejak- maka sesuatu itu tidak ada gitu maksudnya? Maksudnya gimana? gini Juma, bukan maksudnya nggak terlihat Gimana? tapi tidak Kalau ada yang Tuhan satu Anda kan menjelaskan Yesus tuh, bahwa- jadi ketika Anda masuk ke rumah ibadah Anda kan menyembah kepada Yesus, iya kan? Yang Anda sembah kan Yesus tuh, anak manusia, betul nggak? Betul nggak? Ya, Jangan samakan kami tidak menyembah manusia. dengar Sembahan dulu. saya dan sembahannya Yesus itu sama. Dengar. Sekarang gini. Ya, gini, Umat gini. Islam Ya. dengar. Anda kan bertanya tuh. Anda bertanya sebelum Anda disepak dari sini kan. Anda bertanya tadi kan. Saya jawab, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara. Allah yang kami sembah tidak bisa dicapai oleh penglihatan mata. Tapi Allah itu ada, tapi tak bisa dilihat. Oke, sedangkan Tuhanmu ada, yaitu anak Maria, manusia. Itu yang membuat kita. Saya kalau ibadah, saya menyebut Allahu Akbar. Allah yang maha besar mendengarkan. Nah, kalau Anda masuk ke gereja, Yesus terpujilah namamu. Yesus dengar tidak? Yesus tidak dengar. Kenapa Yesus tidak dengar? Karena Yesus manusia. Coba tunjukkan dalilnya di mana Yesus maha mendengar. Jawab itu. Dalil. Jawab dulu itu. Di mana Jangan dalilnya jadi juga batu Allah ente, mendengar? jangan Coba jadi dalil. berhala. Lihat dulu kau. Coba tunjukkan juga dalilnya di mana Allah Samad. mendengarkan. Allahu Akbar, Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala jelas di dalam Al-Quran dikatakan sebagai Al-Sami. Al-Sami artinya maha mendengar. Yesus ada nggak dalilnya maha mendengar? Ada? Yesus maha mendengar semua perkataanmu di dalam hati. Dalil dong, dalil. Kita butuh dalil. Dalilnya mana? Dalilmu mana? Tuhanmu kan katanya maha mendengar. Ketika Anda berteriak di dalam gereja sampai mulut Anda robek sampai ke kuping, Yesus, di manakah kau berada? Aku rindu ingin ngopi. Nah, Yesus dengar nggak? Ngopi. Yesus dengar nggak? Hah? Allah, Yesus dengar aku juga nggak? mau ngopi, dengar nggak Allah mendengar? Iya dengar. Nggak bisa kayak gitu cara berceramah cuma. Allah mendengarkan. Jangan Enggak. hujat kayak gitu. Kok Kita jadi juga bisa menghujat menghujat, saya? tapi Kok kita saya tidak menghujat? mau kayak gitu. Kok saya dilakukan. menghujat? Kok saya menghujat? Anda kan nanya tentang Tuhan kan? Saya tanya, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa ditangkap oleh penglihatan mata manusia. Nah, sedangkan Yesus bisa. Jangankan ditangkap oleh penglihatan mata manusia, ditampar, diludahin, ditonjok pun bisa Yesus itu. Nah, kalau berbicara dengan Allah, apa kata Allah? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu kata Allah. Aku mengetahui ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan itu. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Sekarang tolong tunjukkan Yesus maha mendengarkan. Tertulis di mana? Silakan.
Baca aja Alkitab itu semua. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku nggak bisa mendengar. Aku tak bisa melihat. Aku tak bisa. Kenapa? Karena ketika ditanya oleh Paulus dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, siapakah engkau Tuhan? Yesus menjawab apa? Aku Yesus, manusia dari kota Nazaret. Betul, dia manusia pada saat dia ada di bumi. Selamat. Oke, selamat. Anda sudah mengakui bahwa pada Yesus saat dia ada di bumi, benar, manusia. cuma bahwa dia adalah manusia, betul. Oh, tidak bisa. Dia manusia Tidak bisa. 100%. Tetapi di dalam Tidak dia bisa, ada Bang. Allah 100%. Bagaimana Jangan ceritanya? berkata tidak bisa. Di Alkitab Bagaimana kita ada ceritanya? tertulis. Kalau aku Bagaimana bertanya kepadamu, tolong kalau mau main besar-besaran suara, saya juga bisa besar. Silakan, Tapi coba silakan. buktikan juga. Allahmu bisa Silakan, apa? silakan. Gitu loh. Silakan. Nah, sebenarnya Yesus berdoa. Sebenarnya Yesus Bang berdoa. Juma, Yesus tunggu berdoa dulu. kepada siapa? Tunggu dulu Bang Juma. Tunggu dulu. Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Samad. Ada terjawab. Allahus Samad. Kepada Allah semuanya tergantung segala sesuatu. Allah berdoa kepada Allah. Oke. Dia berdoa. Juma Dia berdoa dia berdoa sebagai manusia. Dia Sebagai keberadaannya manusia. di bumi. Dia Masya punya Allah. Bapa karena dia adalah firman Allah. Firman Masya Allah yang menjadi manusia. Putar lagi. Subhanallah, subhanallah. Jadi yang kamu sembah itu adalah makhluk bernama Yesus. Tuhanmu itu tidak mendengarkan saudara. Ya, yang kamu sembah itu adalah inasan, berhala. Tapi yang jelas kalau kita kalau jangan kita berlaga-laga Tuhan, tapi sekarang kita bagaimana berbicara soal ini ilmu. Kitab Musa. Ini ilmu, Bang. Tunggu dulu. Iya, Tunggu dulu. Silakan. Bahwa Silakan. di dalam kitab Taurat, Taurat, bahwa Iya, yang namanya kitabnya ada Yahudi ya, di Turban. maksudnya ya, Tunggu kitabnya dulu. agama Yahudi ya. Oke, betul. Kenapa di kitabnya agama Yahudi? Jadi Iya. kalian tahu bahwa orang Yahudi tidak semuanya memang menerima kehadiran Mesias, itu betul. Tidak semua, karena Tapi masih Yahudi- ada yang tidak tapi mau Yahudi mengaku dan menunggu tidak percaya Mesias. dengan- Tunggu. Tapi Ada yang Yahudi menunggu Mesias. Ada yang sudah nerima. Tidak Iya. semua, aku katakan Iya. tidak semua. Sudah ada dan bahkan lebih banyak yang menerima kedatangan Kristus. Oke? Nah, sekarang kalian itu menyamakan Barat, bahwa bukan Yahudi. Islam Dengarin itu Juma, dengarin dulu mengikuti- Juma, congor kau itu. Iya, terus Islam mengikuti apa yang tertulis di Taurat, apa yang diajarkan Musa. Tetapi sebenarnya Betul. kalian adalah mendompleng orang-orang Yahudi yang tidak mengakui kedatangan Kristus. Sekalian itu sebenarnya hanya cuma mendompleng. Oke, baik. Saya kasih data kepada saudara. Al-Quranul Karim di dalam surah As-Saff, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahikum. Matius 15 nomor 24. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba dari Bani Israel. Tolong tunjukkan saya data Yesus diutus untuk serigala Indonesia. Silakan. Al-Quran mengatakan Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Yesus mengakui Matius 15 nomor 24 diutus hanya untuk Bani Israel. Tolong tunjukkan data Yesus mengaku diutus untuk serigala-serigala peninggalan penjajah Belanda yang ada di Indonesia. Silakan. Oke. Kusampaikan sekali lagi Juma. Kusampaikan sekali lagi. Kau ditanya data itu. Silakan, Mbak. Apa firman Tuhan yang disampaikan kau ditanya datanya kepada mana? nabi-nabi? Tunggu dulu. Jangan berbicara data. Tapi Loh, bahwa jangan berbicara sampai data. ke Indonesia katanya. Bahwa di dalam firman Tuhan Yesus berkata, Anda sedang sampaikanlah bernarasi sampai ke jongor. ujung bumi. Beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Artinya sampai di Indonesia, Iya. sampai di tanah Batak, di kampung halamanku. Oke, baik, saya tanggapin. Ya, Berita, Pak Andi. baik, makasih sahabatku. Dengarkan, beritakan Injil sampai ke ujung bumi bahwa aku Yesus mengaku hanya diutus kepada Bani Israel. Beritakan itu. Kalau ada Injil
yang memberitakan Yesus untuk serigala peninggalan Belanda di Indonesia? Mana? Tunjukkan. Di mana tertulis? Saya ingin dengar. Rindu aku ingin mendengarkan itu. Serigala yang dimaksud adalah dirimu, Juma. Karena engkau serigala yang menyamar sebagai domba. Pertanyaan serigala yang menyamar itu siapa? Domba itu siapa? Dulu, Pak Ali, yang Pak Ali, masuk ke dalam jemaat Yesus itu siapa? Yang mengaku bertobat itu siapa? Betul. Ali, izinkan aja Pak Ali, Anda harus biar jelas Bang di Yuma. situ. Biar Bang Yuma aja Pak Ali. Oke. Mana, Bung? Saudara saya mana tadi? Mana dalilnya Injil yang harus diberitakan? Aku Yesus diutus kepada orang-orang Indonesia yang beragama yang ditinggalkan penjajah. Tunjukkan dalilnya. Silakan. Dalil. Kitab. Saya minta dalil, Bung. Itu dalilnya semua yang tertulis di Alkitab mengenai kasihilah musuhmu. Itu dalilnya ada di dalam kitab. Ya ampun. Ya ampun. Bagaimana mau dikatakan Karena kasihi kalau musuhmu sementara kujabarkan pun satu persatu dirimu tidak akan jangan pernah dijabarkan mau satu mengerti dan persatu, menerimanya. jabarkan satu aja, Bang. Satu aja, nggak usah satu persatu. Terlalu muluk-muluk. Satu aja. Sici. Kita orang Batak sudah tahu Zuma bahwa serigala berbulu domba itu dirimu. Jadi kita sudah tahu. Tahu jadi iya, neng hadung hepeng. Saudaraku, yang saya minta data penginjilan yang harus disampaikan kepada seluruh makhluk bahwa aku Yesus diutus untuk seluruh manusia, terkhusus di Indonesia. Mana dalilnya? Ayolah, Bang. Kalau tidak ada dalilnya berarti Anda serigala yang nyamar Yahudi. Kami umat Islam Indonesia yang hidup bertetangga, berdampingan, bersaudara, mengisi kemerdekaan ini, umat Islam yang ada di Nusantara ini rindu data dari Kristen di mana Yesus diutus untuk orang Kristen di Indonesia. Sampai hari ini sudah 2000 tahun lamanya. Tidak ada dalil bahwa Yesus diutus untuk orang Kristen. Yang ada, aku diutus hanya kepada domba. Hanya itu bahasa Yunaninya mono. Mono artinya spesial, hanya untuk Bani Israel saja. Ente saudara saya bukan Bani Israel. Mana dalilnya aku diutus untuk orang Batak yang ada di Indonesia? Selayaknya Rasulullah, wa maka fatalinnas litubayyina linnas. Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia. Mana Yesus? Al-Quran juga cuma di Arab. Kalau kita Al-Quran kan sudah saya jelaskan. Litubayyina linnasi ma nuzzila alaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Quran diutus melalui Rasulullah. Woi, ditanya kau. Iya, silakan. Ditanya kau, mana dalilnya Yesus diutus untuk seluruh dunia? Mana dalilnya? Datanya mana? Yang jelas datanya untuk Bani Israel. Lu ya banyak ngomong. Datanya mana? Ya sudah, kalau nggak mau di ini ya turunkan aja. Karena kita tidak akan pernah mau mendengarnya. Jangan gitu, Bang. Itu sudah tertulis. Jangan gitu, Bang. Bukan tidak ada ilmu, sia-sialah kalau kita menabur garam di laut karena hasilnya tidak akan berpengaruh. Yang perlu disampaikan berita. Saya mengucapkan terima kasih Bang Juma. Di tahun 2024 semoga kita semua damai sejahtera. Oke, Tuhan Yesus berkati kita semua. Aduh. Shalom. Tuhan Yai, Tuhan Yai. Salam. Jadi Al-Quran mengatakan begini. Inna syaitan, kepada saudara-saudara muslim yang ada di bawah, ya para kader apologet Islam Indonesia, Laskar AMPI dan sahabat-sahabat semua terkait dengan agama saudara kita yang tadi Allah menerangkan apa? Inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduan. Itu kata Allah, sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Jangan justru bercintaan dengan musuh. Apa maksud bercintaan dengan musuh? Mengajarkan menyembah kepada manusia tanpa ada perintah dari Allah.
Kita tanya, mana dalilnya? Yesus mengaku diutus kepada orang-orang Kristen di Indonesia. Tak ada dalil. Allah mengatakan, innama yad'una hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Kita jangan mau. Kalau ada yang datang bawa selembaran, ini ada, dunia sudah tua, dunia akan kiamat, kiamat dekat lagi, semua akan diselamatkan dalam nama Yesus, ini dalilnya segala macam. Jangan mau. Jangan mau. Kenapa? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan hanya mengajak manusia-manusia lemah akal untuk bersama-sama dengan setan menjadi penghuni neraka. Wa kanal kafiru ala rabbih sahira. Karena sesungguhnya setan itu bersama dengan orang-orang kafir menolong satu sama lain untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mau tergiur ketika ada yang bawa kemudian selentengan berkas datang ke rumah-rumah. Shalom alaikum. Ya, kami datang, kami anak-anak Tuhan, mau jualan Tuhan. Bolehkah Anda membeli Tuhan kami? Kami bayar Anda dengan pengembalian bonus Indomie dan beras 2 liter. Jangan mau. Jangan mau. Wa kanal kafiru ala rabbih sahira. Dan adalah orang-orang kafir laknatullah itu adalah penolong. Mereka adalah satria-satria. Mereka adalah laskar-laskar setan yang mengajak kemudian manusia durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Jangan mau ya, jangan mau. Lanjut. Oke, jadi tadi Assalamualaikum akhi Billy, Masya Allah. Ya, tadi telepon sama Bang Billy. Tadi topiknya begini. Ada Kristen ini tadi topiknya itu Allah Maha Melihat. Dikasih Bang Juma surah Sabah 50 ya Bang Juma ya. Terus kemudian ditanya yang sama. Iya. Katanya Tuhan itu bisa dilihat dan dia turun menjadi manusia. Jadi gitu Bang Billy. Jadi sang pencipta alam semesta itu Tuhan para nabi Bang Billy, termasuk Tuhannya Yudaisme itu turun menjadi manusia. Gitu loh Bang Billy, itu topik yang pertama. Yang kedua, Yesus itu tidak maha melihat, nggak ada datanya gitu loh Bang Billy. Gitu. Kira-kira topiknya gitu Bang Billy. Gimana ini Bang Billy menyikapi orang-orang kayak gini? Memakai Memakai Taurat dipergunakan untuk ya masih itu lagi terulang-ulang gitu loh. Gimana? Iya. Oke, di dalam Torah, di dalam kitab para nabi, yaitu sama Hosea 11 ayat 9 dan dikatakan kalau Israel mekazeta. Nah, namanya hagu ve'enegu lona arok elaf kedusato. Artinya Tuhan itu tidak mempunyai bentuk persamaan guf apa jasmani tubuh, nggak ada dia. Nah, lona arok elaf kedusato, dan kekudusannya tidak bisa disamakan dengan siapapun. Jadi Tuhan menjadi manusia adalah konsep yang bertentangan dengan para nabi-nabi Bani Israel. Nggak ada itu Tuhan jadi manusia. Karena tidak ada satu dalil pun di dalam Tanakh menyatakan bahwa Tuhan bisa menjadi manusia atau jadi apa saja, tidak. Kita lihat waktu kejadian bagaimana hadirat Tuhan atau Syakhinah El ya, berada di dalam api Be'amut Anan dan Be'amut Esh. Kita lihat waktu Bani Israel keluar dari tanah Mesir, kalau malam dituntun oleh Be'amut Esh atau tiang api, kalau siang dikawal oleh Be'amut Anan, yaitu tiang awan. Hadirat Tuhan ada di dalam situ gitu. Tapi apakah Tuhan pernah mewujudkan diri atau berinkarnasi menjadi manusia? Tidak pernah. Karena kurang apa Tuhan? Dia mau ngomong apa jadi? Yehior fa yehior, jadilah terang. Terang langsung jadi. Jadi Tuhan nggak perlu media atau apapun. Bahkan Tuhan itu bisa dikatakan Tuhan yang tidak berbala tentara. Dia tidak perlu tentara untuk menjadi berkuasa di alam semesta ini, si jagat raya ini, nggak perlu dia tentara. Ya, tapi kurang apa Tuhan? Ada malaikatnya, ya, ada makhluk banyak ciptaan lainnya. Dia tidak perlu turun ke dunia menjadi manusia. Luar biasa. Jadi begini Bang, 3 juta menit. Aku kemarin ada dengan si Mayor, dia berkata membawa dalil Kejadian 1 ayat 26 itu. Nah, kira-kira itu kan dari Perjanjian Lama.
kira-kira bagaimana itu penerjemahan daripada atau penjabaran daripada Kejadian 1 ayat 26 itu? Gimana kira-kira Bang dari apa nih kitabnya orang Yahudi? Tolong Bang di apa dulu? Yang mana yang nasi Adam besaminu kitmotenu itu yang adalah kita menciptakan manusia? Iya itu ya. Oke. Itu kan berarti Jadi, dia berwujud ya. Bukan, jadi gini. Yang harus dipahami kata selem dan demut di situ. Nah, selem itu adalah esensi dari intelektual, kecerdasan. Jadi yang disebut selem di situ adalah ya, intelijensi, ya, kecerdasan kita itu yang membedakan kita dengan ciptaan lainnya. Itu untuk selem. Nah, kalau untuk bentuk tubuh, maka kita akan menemukan dikatakan Yusuf Vivetoar. Yusuf penampilannya atau rupanya tampan. Nah, baru itu memakai kata fisik, tubuh, form, bentuk, memakai kata toar. Tapi kalau untuk kecerdasan intelektual memakai kata selem, begitu. Jadi teks di situ kalau kita lihat di TB yang baru ya, kata itu diganti bukan segambar dan serupa, tapi secitra kita. Kenapa? Karena mereka menemukan padanan yang paling mendekati walaupun tidak tepat untuk kata selem itu. Begitu. Jadi dari tengah-tengah ada lagi dua kata yaitu demut. Ya, demut kita lihat dari tengah-tengah api engkau mendengar suara saja, tapi demut. Apa itu demut? Likeness atau kemiripan atau similitude bahasa Inggrisnya. Ya, jadi tidak ada kemiripan yang kau lihat dengan apapun. Bahwa Tuhan itu memiliki bentuk tubuh jasmani. Kenapa demikian? Karena akan bertabrakan dengan ayat-ayat yang lain. Dari tengah-tengah api engkau melihat suara, tapi satu rupa, itu dalam kitab kalian ada satu rupa, satu bentuk pun tidak. Gitu. Tapi sebenarnya terjemahan yang benar ialah satu likeness atau kemiripan atau similitude atau kesamaan pun tidak ada. Gitu. Hanya suara saja. Dikatakan lagi di dalam kitab yang lainnya, berhati-hatilah kamu akan jiwamu, karena pada waktu Tuhan berbicara kepadamu hanya suara saja, tapi satu rupa pun tidak, begitu. Jadi demikian untuk kata demut dan selem di situ. Artinya apa? Intelijensi kecerdasan manusia sebagai makhluk ciptaan yang paling tinggi ya derajatnya dibandingkan yang lain, binatang. Yang membedakan kita dengan binatang adalah kecerdasan kita, begitu. Oke. Aku sapa dulu ini tamu. Gutwan, selamat siang. Agama apa Gutwan? Gutwan. Udah cukup dulu ya. Kita ke topik. Bang Juma udah tadi menjelaskan Sabah gitu Bang Juma ya. Saya rasa di Taurat juga ada Maha mendengar. Diulang kembali lagi Bang Juma. Allah Maha mendengar surah Sabah 50. Terus mereka mengatakan Yesus Maha mendengar. Tapi ternyata Yesus itu ternyata juga budak waktu dia tidur, nggak bisa mendengar dia. Dibangunkan juga nggak bisa karena tertidur lalu. Gimana itu aplikasinya Bang Juma? Silakan. Iya. Jadi ketika kita berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, sebenarnya kaidah yang ada itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mute dong. Ya, Allah. Jadi Allah menyatakan dirinya sebagai hakikat esensi. Innahu sami'un qarib. Jadi Allah mengatakan dirinya bahwa sungguh. Jadi itu penekanannya benar-benar tidak diragukan. Sungguh. Bukan dikatakan sesungguhnya, tapi sungguh. Bahasa Indonesia itu tidak sanggup untuk mengurai muatan dari kata Allah itu. Innahu sami'un. Jadi Allah itu maha mendengar. Kenapa kemudian dia dikatakan sami'un, maha dengar? Karena semua cakupan tataran makhluk itu tidak ada yang kemudian lolos dari pengetahuan Allah. Jadi Allah maha mendengar, kemudian Allah itu maha dekat.
Allah itu maha dekat, tidak ada kemudian yang bisa tersembunyi dari Allah, tidak ada. Oleh karena itu benar ketika Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar memperoleh kebenaran. Nah, ini Al-Quran menjelaskan itu. Ketika kita berbicara mengenai hakikat Tuhan, maka hakikat Tuhan harus memenuhi syarat ini. Kalau ada Tuhan yang tidak bisa mendengar, tidak maha mendengar, itu berarti Tuhan palsu. Itu Tuhan-Tuhanan buatan manusia. Karena pencipta langit dan bumi, ketika hambanya jangankan bersuara dengan lisannya, hatinya pun didengarkan oleh Allah. Apa terbersit dalam pikiran, dalam hati itu diketahui oleh Allah. Tidak ada yang kemudian terlepas daripada pantauan. Nah, sedangkan Tuhan yang dari manusia, jangankan kemudian yang ada di belakangnya, yang ada di depan matanya aja kita tidak tahu. Dia tidak tahu. Contoh, pada saat dia lapar, maka dia lihat pohon ara, dia mendatangi pohon ara itu. Ternyata pohon ara tidak berbuah karena keterangan dalam Bible bahwa memang pada saat itu bukan musim buah ara. Apa yang terjadi? Kelaparan, sang Tuhannya teman kita kelaparan, marah dia karena lapar, karena tidak menemukan buah ara, maka buah itu pun dikutuk oleh dia. Itulah yang terjadi. Jadi Tuhan itu maha mendengar. Kalau ada Tuhan yang tidak maha mendengar, itu Tuhan-Tuhanan buatan barat kali. Silakan. Kira kalau tidur nyenyak itu Bang Juba bisa mendengar gak kalau dipanggil? Tidak bisa mendengar lah dia. Soalnya murid-muridnya pada gelisah pada saat itu. Yesus tertidur, ya, kemudian dibangunkan, dia kemudian tidak terjaga gitu loh. Markus 4 ya Bang Handi ya. Markus 4 nomor 8. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Murid-murid yang kemudian membangunkan. Udahlah, lanjut Bang Handi. Oke, inilah risikonya kalau sang pencipta itu diturunkan menjadi manusia. Oke, saya boleh menanggapinya? Ya silakan Bang. Anda Kristen ya Bang? Ya, saya Kristen. Silakan Bang. Oke, silakan Bang. Ya, begini ya, mengenai penjelasan Bang Suma itu, kita harus ketahui dulu bahwa memang Yesus ketika datang di dunia itu dalam wujud manusia. Jadi dia mengosongkan kealahannya dan membatasi dirinya karena dia datang ke dunia dalam wujud manusia. Kemudian Bang Suma juga mengatakan kalau Allah itu maha mendengar. Allah di dalam Injil maupun Taurat itu ketika dia mengatakan maha mendengar, itu ada saksi dan ada bukti-buktinya. Tetapi ketika Allah SWT berkata dia maha mendengar, apakah ada saksi dan buktinya? Kalau Allah SWT itu maha mendengar, oke, silakan. Oke, baik. Jadi yang butuh bukti itu adalah sesuatu yang bukan kebenarannya. Itu butuh bukti, butuh saksi gitu ya. Sesuatu yang diragukan. Pencipta langit dan bumi tidak butuh saksi. Anda mau beriman atau Anda tidak mau beriman, la ikraha fiddin. Tuhan tidak butuh saksi untuk kemudian menyatakan bahwa dia ada atau tidak ada. Kenapa demikian? Pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk. Yang disaksikan oleh mata itu makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri itu bukan makhluk. Dia adalah Khalik, pencipta langit dan bumi. Nah, yang Anda jabarkan ini, apakah ketika Allah mengatakan bahwa dia maha mendengarkan, ada saksi? Kalau yang mengatakan dirinya aku mendengar, lalu dia harus ada saksi yang mendengarkan itu, maka itu makhluk. Itu Tuhan, itu bukan Tuhan yang benar, itu makhluk itu. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara. Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Allah dapat melihat segala penglihatan itu, dan Allah yang maha halus, maha teliti. Ini. Jadi kalau Anda minta saksi ya, kita tidak bisa. Karena kenapa? Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan. Tidak ada orang yang pernah hidup melihat Tuhan. Tidak ada. Itu ada di dalam kitab yang Anda gunakan di Keluaran 33 nomor 20.
Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak, di Yohanes 7 nomor 37, Yohanes 5 nomor 37, tidak ada Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Itu pengakuan Yesus. Dan lagi-lagi di dalam pengakuan Paulus juga sama. 1 Timotius 6, dialah satu-satunya yang tidak dekat dengan maut, tidak bisa tersentuh oleh maut, yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak melihat dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Lalu bagaimana disaksikan kalau hal ini tidak bisa dilihat dan kan pernah bisa dilihat? Bagaimana bisa disaksikan? Dialah yang seorang pun tidak pernah melihatnya, dan dialah yang memang manusia tidak dapat melihat. Bagaimana kita mau jadi saksi? Oh, aku melihat, loh katanya nggak bisa dilihat, kok ada saksi? Jadi gitu bang, pencipta langit dan bumi itu tidak bisa disaksikan dengan mata, dengan kasat mata, tetapi kita bisa merasakan keberadaannya melalui ciptaan. Oke, paham sampai situ? Silakan. Tar dulu, tar dulu. Apakah Yesus maha mendengar, bro? Kalau maha mendengar Yesus itu ada datanya nggak? Lu harus jawab dulu ini sebelum lu berargumentasi lagi. Nggak bisa bang, karena dia manusia. Kecuali mungkin kupingnya sebesar langit dan bumi. Oke, saya tanggapi ya. Ya. Tapi kalau kupingnya Yesus seluas langit dan bumi besarnya, cacat dong. Makhluk aneh jadinya dia. Gimana? Bro, silakan bro. Yesus maha mendengar, ada data? Walaupun ada. Yaitu ketika mereka membangunkan Yesus. Nah, walaupun dia dalam rupa manusia yang penuh keterbatasan, tetapi dia bisa membuktikan bahwa ia maha mendengar. Dia bisa di mana datanya? Di mana datanya di Bible itu Yesus maha mendengar? Datanya di mana? Yaitu ketika angin ribut. Coba tampilkan Markus 4 itu. Markus 4. Nomor berapa? Ya, terus. Nah, Markus 4 nomor 48 kayaknya Bang Andi. 38. Itu ada buktinya bahwa Yesus itu maha mendengar. Nah, ketika saya balik bertanya, gitu ya. Oke. Apakah Allah Yesus itu berarti saya juga maha mendengar dong ya? Silakan buktikan kalau Allah Yesus itu maha mendengar. Oke. Dengan dalilnya. Oke. Baik. Karena begini, Allah yang benar itu di dalam Taurat dia maha mendengar karena banyak nabi yang menyaksikannya. Allah maha mendengar. Jangan bawa Taurat punya orang saja. Udah cukup bang ya. Gantian bicara bang. Udah poinnya udah ditangkap saja. Jadi gantian Bang Juma lagi ya. Nah, saya akan bertanya. Coba Anda jelaskan bagaimana pembuktian kalau Allah SWT itu maha mendengar. Karena untuk mempercayai suatu Allah harus ada bukti nyata, bukan hanya modal kitab suci saja kan? Ya udah cukup, udah dikasih data tadi. Oke, silakan. Ya. Oke, baik. Al-Quranul Karim menjelaskan Allah itu maha mendengar. Ayatnya ada, innahu sami'un qarib. Allah maha mendengarkan. Alam semesta ini itu dalam kuasa Allah, dalam kontrol Allah. Ketika orang-orang Kristen berdoa di dalam gereja, Allah mendengarkan. Yesus tak mendengar. Kenapa? Karena Yesus itu manusia. Yesus makhluk. Dia bukan Tuhan, tapi dia ciptaan. Dia bukan Khalik, tetapi dia makhluk. Nah, sedangkan yang disebut Tuhan itu maha mendengarkan. Itu Tuhan, itu pasti maha mendengar. Sekarang Anda mau bukti-bukti seperti apa? Sementara pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk dan tidak bisa dilihat. Siapa yang mengatur alam semesta ini? Tuhan. Apa saksinya? Loh, buktinya alam semesta ini teratur. Berarti ada yang mengaturnya, ada yang menjaganya. Itulah yang disebut Tuhan. Sedangkan yang Anda sebut Tuhan itu Yesus. Yesus manusia. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Oke, saya bacakan data Anda ya. Markus 4 nomor 38 39. Pada waktu Yesus sedang tidur. Sabar dulu. Oke, kalau Anda melihat di dalam kitabnya orang Yahudi, penjaga Yerusalem itu tidak pernah tidur. Itu ada dalilnya. Dia tidak pernah tidur, ya. Itu penjaga Yerusalem. Sementara Yesus tertidur. Itu bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu adalah Tuhan? Di dalam Mazmur 121 nomor 4 sangat jelas dikatakan, sesungguhnya penjaga, pelindung Israel tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Subhanallah.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak pernah tertidur Tuhan itu. Ini yang kami sembah. Sedangkan Yesus ketika Anda mengatakan dia maha mendengar, lantas Anda membawa data Markus 4, dia tidur. Tidurnya Yesus membuktikan dia bukan Tuhan. Sebab Tuhan pencipta langit dan bumi tidak tertidur. Mazmur 121 nomor 4, mudah-mudahan saya tidak keliru. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa sesungguhnya tidak tertidur, tidak mengantuk dan tidak tertidur penjaga Israel. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhannya Yesus Kristen tertidur di atas tilam, tertidur atas perahu. Lalu Yesus mengatakan begini. Yesus bangun dan Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin reda dan danau itu menjadi teduh. Tepuk tangan untuk Yesus. Lalu ditanya, Yesus, masih ada lagi? Kamu kok tunggu. Lalu Yesus ditanya, Yesus kamu kok hebat kali? Kamu kok luar biasa coy. Tos dulu, tas. Kok bisa kamu ademkan angin ribut itu? Apa kata Yesus? Sesungguhnya aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan Tuhanku untuk aku lakukan. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku lakukan. Ternyata bukan dia yang melakukan, Tuhan yang melakukan melalui perantaraan dia. Seperti itu Bang Pancom. Lanjut. Anda menggabungkan ayat yang Anda tidak tahu apa arti dan makanannya. Oke, saya akan jelaskan sedikit. Kan tadi sudah saya katakan, Bang Suma mengatakan bahwa Yesus tidur. Yesus lapar. Kan saya sudah katakan, Yesus itu datang ke dunia dalam berupa manusia yang penuh keterbatasan. Makanya sifat-sifatnya dia bisa makan, minum. Karena dia datang di dunia dalam bentuk keterbatasan. Jasadnya itu dalam bentuk keterbatasan. Tetapi mengapa saya katakan dia maha mendengar? Bandingkan ketika dia mendengar, murid-muridnya mengatakan, Yesus itu ada angin ribut, maka bangunlah dia. Maka dia itu membuktikan bahwa dia kan dia dibangunkan. Nah sekarang karena dia dibangunkan. Nah iya betul, tapi dia mendengar kan. Nah ketika saya balik tanya, coba mendengar kan kalau Allah SWT itu maha mendengar. Anggaplah maha mendengar saja. Oke, saya jawab. Dikasih nyata, sebab hanya membaca kata-kata. Saya jawab. Kalau hanya orang tertidur lalu dibangunkan lalu terjaga disebut maha mendengar, itu cuplis namanya. Itu namanya cuplis. Bang Suma tanpa dibangunkan pun Bang Suma bangun. Yesus butuh dibangunkan baru bangun. Adapun dia mengademkan angin ribut itu karena mujizat. Sabar dulu. Saya dengan Yesus, saya lebih hebat dari Yesus. Kenapa? Ketika ada badai, saya tidak dibangunkan, saya bangun sendiri. Yesus kudu dibangunkan dia. Yesus bangun ki. Kenapa? Ada cendol. Ada badai. Udah, dia makin. Loh kok bisa tadi kau Yesus? Bukan utusan Tuhan, bukan utusan setan. Sama masalahnya. Oh Anda mencari, coba buktikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mendengar. Yang Anda mau itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, na'udzubillah min zalik. Anda maunya Allah kemudian datang ke bumi, menjelma menjadi manusia kayak Yesus, lahir di kandang binatang. Habis itu netek, habis itu Allah mendengarkan. Lalu Allah bangun dari tidurnya dan menghargai ribut. Itu kan yang Anda inginkan kan? Seperti itu kan? Maaf kawan, Tuhan bukan makhluk. Tuhanku tidak perlu menjaga manusia. Nah sekarang permasalahannya ada di kamu. Ketika Anda mengatakan Yesus ngantuk, karena pada saat itu Yesus manusia penuh dengan keterbatasan. Maka muncul pertanyaan, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi pernah berhenti menjadi Tuhan sehingga dia letoi, lebay kayak itu? Pernahkah Tuhan pencipta kita itu menjadi letoi, menjadi tidak bisa berbuat? Pernahkah Tuhan kita seperti itu? Pernahkah pencipta alam semesta berhenti menjadi Tuhan? Jawab saya, silakan. Oke, saya tanggapi. Tadi Bang Suma menyatakan bahwa Bang Suma bisa mendengar
walaupun ada badai, Bang Suma pernah bangun sendiri. Nah, bandingkan Jawab, dengan silakan. Allah SPT, apakah dia bisa mendengar? Apakah ada bukti nyata? Silahkan. Kalau ada bukti nyata, Allah SPT itu mendengar, bukan maha mendengar saja. Seperti Yesus, sama dengan Yesus bisa mendengar. Apakah Allah SPT bisa mendengar? Silahkan buktikan. Seperti itu dia. Maksudnya gimana ente ini? Maksudnya gimana ente ini? Kan begini, Anda membandingkan. Itu bukti Bang Suma apa? Anda membandingkan. ingin melihat Allah? Yes. Bang Suma. Iya, Bukan. iya, Saya iya. membuktikan Maksud bahwa Anda, Allah bisa mendengar. Anda ingin Sekarang melihat Allah. buktikan dengan nyata kalau Allah Anda ingin melihat bisa Allah mendengar. gitu. Anda Silakan ingin buktikan. melihat Allah gitu. Anda Saya ingin tidak melihat Allah gitu. Saya tidak. Anda ingin saya melihat tidak Allah melihat gitu. Allah. Saya tidak Lalu ingin bagaimana melihat caranya Allah. dibuktikan? Lalu bagaimana Saya caranya buktikan- dibuktikan kepada Anda? Bagaimana Saya dibuktikan buktikan kepada Anda caranya? Yesus bisa mendengar. Itu ada buktinya. Sekarang apakah Allah Yesus? Ya karena dia manusia. Akan buktikan. Dia manusia. Akan buktikan. Jangankan Berarti Yesus, lebih tinggi. jangankan Yesus. Yesus yang adalah manusia lebih tinggi Jangankan dari Allah Yesus, SPT. Bung, dengarkan saya. Sebab Yesus bisa mendengar. Apakah Dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya, Bung. Ya, jangankan Yesus, cicak di dinding pun bisa mendengar. Kalau masalah Yesus dibangunkan kemudian dia terbangun, Anda katakan dia maha mendengar. Ada kambing duduk di kolong jembatan, begitu Anda bangunkan dia juga terbangun, berarti Yesus setara dengan kambing gitu. Sedangkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala maha mendengarkan. Yesus mendengar, Allah maha mendengarkan. Anda ingin bukti? Bukti seperti apa? Allah tidak bisa dilihat, bagaimana kita bisa buktikan? Hah? Oke, sudah. Sekarang kalau kita mengukur 1 Timotius 6 nomor 16. Saya tanya dulu kepada saudara, untuk supaya Anda itu bisa menyadari apa yang Anda pertanyakan itu adalah pertanyaan yang berasal dari ketidaktahuan saudara. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Sabar. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Dia yang tidak pernah dilihat ini apakah maha mendengar atau tidak? Jawab. Oke, saya akan jawab. Iya. Anda menyamakan Yesus dengan saya yang bisa mendengar. dengarkan saya. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Pertanyaan saya, Ini dia soal yang tidak pernah Kenapa harus dipindah? dia yang tidak pernah dilihat dan manusia tidak akan pernah bisa melihat dia ini apakah bisa mendengar atau tidak? Jawab. Kalau nggak ada data turun aja bro, kasihan kau. Kita fokus di maha pendengar. Sudahlah, tidak bisa. Iya, mendengar saja. Dengarkan. Yesus bisa mendengar. 1 Timotius 6 ada buktinya. 1 Timotius 6 nomor 16. Seorang pun tidak pernah melihat. Tunggu. Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya Anda tidak jawab. Saya kasih data 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk oleh maut, bersemayam dalam terang yang tak terdiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia, baginya lah hormat yang kuasa yang kekal. Pertanyaan saya, dia yang dimaksud ini maha mendengar atau tidak? Jawab. Ya, jawab dulu itu. Tentu dia maha mendengar. Oke, maha mendengar. Dengan cara apa kamu buktikan bahwa dia maha mendengar sementara tidak ada manusia pernah melihatnya? Nabi ketika dia berbicara, Allah mendengar, Elohim Israel mendengar dia di dalam Taurat dan tapi kamu nggak pernah melihat Tuhan. Sekarang ketika Allah SWT berbicara, siapa yang mendengar? Allahu Akbar. Silakan. Masya Allah. Dalam Taurat. Oke, dalam Taurat. Diam dulu, stop dulu. Elohim Israel mendengarkannya. Stop dulu. Pertanyaannya. Bukti nyata. Ente sakit jiwa. 1 Timotius Jiwa Anda sakit. Ngoceh melulu kau. Pertanyaannya Bang Juma, 1 Timotius itu Diturunkan aja apakah itu pernah kalau Anda mau terlihat? mendengar. Apakah yang maha mendengar itu pernah Anda lihat atau pernah ada manusia yang melihat? Jawab. Nabi bisa mendengar suara Allah walaupun tidak Pernah bisa terlihat mendengar, atau tidak? bisa melihat jasadnya. Ada saatnya ketika Allah bisa mewujudkan dirinya
itu membuktikan kelebihannya. Jika Allah tidak bisa membuktikan dirinya kekurangannya, oke? Bukan itu pertanyaannya. Saya saat ini kita membahas tentang Maha Mendengar. Di mute aja dulu, di mute. Ketika Elohim berkata nggak dia nyambung. Maha Mendengar. Bang Yudi, Bang Billy, di mute. Bang Billy, dia satu-satunya orang gila nih. Itu Bang Billy itu Orang pernah lihat sarap. atau tidak? Kenapa? Dia satu-satunya yang maha kekal itu, maha mendengar itu pernah dilihat manusia, Bang Billy? Enggak pernah, bahkan Moshe Rabenu ketika minta melihat Tuhan, Tuhan bilang apa? Tidak ada orang yang melihat aku bisa hidup. Gitu. Yeay. Lalu bagaimana Bang Billy bisa dibuktikan kalau dia maha mendengar? Saudara Oncom ini mau melihat Tuhan. Oh, Tuhan punya kuping mendengar, kata dia. Mana tuh? Oh gampang, kita lihat aja nama Ismail. Nama ya, Ismail artinya Tuhan mendengar. Ismail adalah nabi. Dengar. Nabi siapa? Nabi, ya. Nabi orang-orang Arab, keturunan Nabi Muhammad, ya. Iya, buktinya Kenapa bagaimana? demikian? Ismail. Buktinya bagaimana dalam Masya Taurat? Allah. Itu. Kamu tahu Ismail? Bisa tadi gue bisa kok. Ismail itu artinya Tuhan Kan mendengar. dengan nyata di dalam Taurat kalau Allah bisa mendengar. Lo diam dulu kau, nggak ada ilmunya. Diam dulu kau. Malu-maluin aja Kristen kau. Iya, jadi arti kata Ismail artinya El mendengar. Allah mendengar, itu artinya. Itu bukti bahwa Tuhan mendengar lewat Buktikan siapa? dengan Lewat nyata, nama. jangan hanya dengan cuap-cuap saja. Hayo, buktikan dengan nyata. Iya, Jika Hashem Allah mendengar. jika Elohim Israel itu mendengar di dalam Taurat, buktinya apa? Bisa Anda menjelaskan sebagai Yahudi? Anda Yahudi kan? Iya, kenapa? Silakan, jelaskan. Kenapa? Udah dijelaskan tadi itu, udah dijelaskan. Silakan jelaskan. Hanya dengan Sudah bukan dijelaskan, hanya dengan kau aja perkataan yang mudah saja, tak dengar. tetapi dengan kenyataan bagaimana Allah Elohim Israel itu Maha mendengar. Bukti nyatanya apa? Oke, gini saya tanya Kalau balik. hanya modal kita suci, yang perkataan mengutus suci, semua Yesus bisa. itu, Semua bisa. diam. Bikin Di mute begitu, dulu dia. tapi bukti nyatanya itu yang Di mute dulu dia, di mute. Oke. Yang mengutus bapaknya Yesus itu pernah kelihatan nggak? Bapaknya Yesus yang mengutus Yesus pernah kelihatan nggak? Jawab. Saya bertanya kepada Yahudi, mana tadi yang bilang Iya udah dijawab Ismail itu Silakan tadi maha dijelaskan. mendengar, Nah, tidak bisa sekarang dilihat. nyatanya mana? Udah Saya minta dijawab. bukti nyatanya di dalam Ini Taurat. benar-benar bandel ya, jadi orang Kristen ya bandel bener ya. Udah dijawab orang nggak dengar, maha mendengar nggak bisa dilihat. Nah sekarang bapaknya Yesus yang mengutus Yesus itu pernah kelihatan nggak? Bukti nyatanya apa? Harus ada bukti dong. Kan gitu. Nah sekarang bapaknya Yesus itu pernah Yang mana kelihatan Yahudi nggak? ini? Saya tanya Mana kau itu dulu, yang diam. Yahudi ini? Silakan jelaskan di dalam Taurat kalau dia Yahudi. Itu bapaknya Silakan jelaskan. Yesus yang Kalau nggak mengutus. bisa, ya sudah. Ngomong Anda dulu bukan ini Yahudi, satu nih, oke? nggak bisa diskusi nih. Itu bapaknya Yesus yang mengutus Yesus pernah kelihatan nggak? Udah diturun. Itu jadi ya. Udah dijawab Bang Billy, sama dengan jawabannya Bang Yuma. Tetap dia memaksakan. Giliran dia turunkan menjadi manusia, dia budak waktu tidur. Yesus waktu Bang Yuma ya, kita nih nyenyak dia nggak tahu kalau ada badai. Jadi 17 itu YHWH mendengar. Baca itu Kejadian 21 ayat 17. Bisa dibukakan? Berapa? Kejadian 21 ayat 17. Kalau dia mau secara eksplisit yang bilang Tuhan mendengar, Tuhan Israel mendengar, ini ayatnya. Allah mendengar Allah Maha mendengar. Kejadian 21 Allah ayat mendengar 17. suara anak itu lalu malaikat Allah berseru dari langit. Nah itu ya. Iya, Ya. jadi Tuhan mendengar. Susah memang jadi orang Kristen, banyak Pak. Suara saya kedengaran Bang Andi. Kedengaran. Kedengaran bang, kedengaran. Kedengaran suara saya. Kedengaran. Iya. Jadi orang-orang ini kan memang penyembah makhluk ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ini penyembah makhluk sehingga dia mengukur kemudian Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi ini dengan keinginan mereka kemudian agar Tuhan itu terlihat sama seperti Yesus, nonotnya dipotong, bibirnya isap puting, ibunya dan seterusnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam datang bermunajat kepada Allah, apa yang Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim? Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'a Musa limikatina wa kallamahu rabbuhu
Qala rabbi arini. Kedengaran Bang Juma, terusin. Ya bang, Kedengeran. bagus bang. Bagus bang, bagus. Syik. Baik. Jadi diceritakan dalam Al-Quran, walamma ja'a Musa, dan ketika Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah Allah tentukan, dan Tuhan kemudian Allah kemudian telah berfirman langsung kepadanya. Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaika. Ya Rabb, aku tahu engkau itu ada. Ya Tuhanku, aku yakin engkau pasti ada, keberadaanmu absolut tanpa keraguan. Aku yakin dengan sepenuh hati, aku menjadi saksi engkau itu ada ya Allah, ya Tuhan, ya Rabb. Rabbi arini anzur ilaika. Tetapi aku ingin tahu, aku penasaran wajahmu seperti apa. Aku ingin melihatmu ya Allah. Aku ingin melihat dirimu. Aku ingin melihat wajahmu. Aku ingin menatap wajahmu. Aku yakin kamu ada, tetapi aku penasaran. Itu Nabi Musa mengatakan itu. Apa kata Allah kemudian? Lantarani, wahai Musa, engkau tidak akan sanggup melihatku. Musa alaihissalam kemudian kecewa pada masa itu. Rabbi arini anzur ilaika. Wahai Tuhanku, aku tahu engkau ada, aku yakin keberadaanmu pasti ada, tapi tolong, mohon, aku penasaran, ingin melihat dirimu. Anzur ilaika. Allah berkata, lantarani, wahai Musa, kamu tidak akan mampu melihat wajahku, kamu tidak akan mampu melihatku. Lalu Allah memberikan apa kepada Musa, Nabi Musa? Walakin inzur ilail jabal, akan tetapi lihatlah gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Apabila gunung itu tetap berdiri kokoh di tempatnya, maka kamu akan mampu melihatku. Maka kemudian apa kata Allah? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa harrama Musa sagiqan. Kata Allah seperti itu. Lalu kemudian ketika Tuhan menampakkan kemuliaannya, bukan wujudnya, baru kemuliaannya, baru keagungannya, baru kebesarannya, Tuhan penampakkan sedikit kepada gunung itu. Gunung itu hancur luluh, dan Nabi Musa pun tidak menyadarkan diri, tidak sadar diri. Lalu apa kata Allah? Falamma afaqa, setelah Nabi Musa kemudian tersadar dari tidurnya, dari pingsannya, Nabi Musa kemudian berkata, subhanaka tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku bertobat kepada engkau, dan aku adalah orang-orang yang pertama untuk beriman kepadamu. Sebelum kaumku, aku adalah orang yang pertama beriman kepadamu. Jadi Nabi Musa tidak mampu melihat. Dia ingin mengetahui wujud Allah, dia ingin melihat wajah Allah seperti apa. Tapi apa kata Allah? Lantarani, wahai Musa, kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah gunung itu. Ketika gunung itu tetap kokoh pada tempatnya, maka kau sanggup melihatku. Apa yang terjadi? Gunung meleleh, hancur sehancur-hancurnya. Maka Nabi Musa pingsan. Setelah siuman dia mengatakan, maha suci engkau ya Allah, aku bertaubat kepada engkau. Aku adalah orang pertama yang akan beriman kepada di tengah-tengah kaumku. Ini Nabi Musa menerangkan. Makanya dalam Keluaran 33 nomor 20, tidak ada manusia bisa hidup melihat Tuhan. Gak bisa, Tuhan itu gak bisa dilihat. Jadi hari ini kebalik, Tuhannya kalau di ajaran kita, ajaran Yahudi dan ajaran Islam, Tuhan apabila dilihat manusianya yang mate. Sebaliknya di Kristen, ketika Tuhan dilihat, Tuhannya yang mate. Terbalik. Tapi bagaimana Pak Juma? Takbir. Kalau Tuhan masuk ke dalam diri manusia, kenapa manusia ini nggak hancur? Udahlah Bang Andi, pertanyaan ruwet, nggak bisa ditakar oleh akal sehat, kecuali kita sinting dulu atau miring dulu, atau kita tinggalkan akal, gunakan dogma. Masya Allah. Oke. Jadi tadi topiknya ini ya.
Ini Oten kayak ateis, dia percaya Tuhan kalau bisa dilihat, gitu Bu. Tapi giliran Tuhannya bisa dilihat menjadi manusia, Tuhannya tertidur budak. Dia nggak bisa mendengar ada badai, dibangunkan Tuhan itu. Tuhan, ada badai, bangunlah kau, selamatkan kami. Dihentikanlah badai itu, ternyata juga dia mendapat kekuatan dari Tuhannya. Itulah kira-kira Oten-oten kayak tadi ini ya memang memaksakan sesuatu yang bisa dilihat baru dipercaya. Yang dia lihat justru tidak bisa apa-apa. Inilah orang-orang yang otaknya geser ke kiri, nggak bisa balik lagi. Itu kira-kira ya teman pengantarnya. Hanso, apakah Yesus Maha mendengar? Maha mendengar. Gimana? Yesus Maha mendengar atau tidak? Raja Asumsi. Ya, Maha mendengar. Kecil suaramu, Nak. Cek 1 2. Cek. Aduh. Minoritas sekali suaramu itu. Cek 1 2. Udah? Kecil. Jangan digigit. Cek. Bagus. Tes. Bang Andi. Kecil banget. Kalau gini, cek. Ini kemarin lu jual beli rokok ya? Kemarin mic-nya udah bagus dijualin. Pakai yang murahan. Mana sih lu? Ini baru beli yang Bluetooth. Coba jangan pakai mic, Bang. Jangan pakai mic. Cek. Aduh, tadi bagus. Kecil solo, diam dulu, betulin dulu. Tes. Masih kecil. Baik. Kecil ya. Saya kembali ke topik dulu. Biar kita edukasi teman-teman, biar nanti kalau ada yang nanya bisa mencatat, bisa jadikan pelajaran jawaban Bang Juma. Yaitu innahu sami'un qarib. Coba dijelaskan lagi tuh Bang Juma. Mereka tadi nggak dengar sebagaimana penjelasan sebelumnya. Innahu sami'un qarib. Gimana itu Bang Juma? Iya, jadi Allah pencipta langit dan bumi itu maha mendengarkan. Ya, sedangkan Yesus tidak maha mendengar. Ketika ada badai, untung dia dibangunkan, karena pada saat ada badai itu Yesus tidak mendengar. Bangunkanlah dia oleh muridnya, baru kemudian Yesus bisa mengetahui dan bisa mendengarkan adanya badai. Tapi terlalu tinggi sih derajat Yesus ketika dia dibandingkan dengan Allah. Yesus itu hanya manusia biasa yang diberi kuasa kemudian oleh Tuhan. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, yang melakukan mukjizat bukan Yesus, yang melakukan kekuatan bukan Yesus, yang melakukan tanda-tanda itu bukan Yesus, tetapi Hasem, pencipta langit dan bumi, yang memberikan kemudian kekuatan tanda-tanda kepada Yesus berdasarkan Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30. Jadi hamba Tuhan bernama Yesus ini melakukan suatu pekerjaan di tengah-tengah Bani Israel sebagai utusan Tuhan. Sama seperti kesaksian dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Yotefafeh, utusan Hasem. Pekerjaan inilah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan. Nah, berarti apapun pekerjaan Yesus, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa dia adalah utusan Tuhan menurut pengakuan Yesus. Seperti itu. Jadi Yesus tidak maha mendengar. Mendengar iya, karena dia punya telinga, tapi dia tidak maha mendengar karena dia makhluk. Demikian. Iyalah, buktinya kalau Yesus maha mendengar itu, kalau dia di perahu, ibunya di rumah manggil, nggak mungkin dia dengar. Kalau nggak melalui via komunikasi satelit, artinya tidak maha mendengar. Bang Billy, monitor Bang Billy. Bang Billy, jangan menjauh. Ini sebenarnya tugas Bang Billy ini. Bagaimana ini Bang Billy ini? Komentar Anda ini Bang Billy. Kitab Anda itu selalu dijadikan sumber dari malapetaka. Mestinya Anda marah dong.
Kenapa diam aja gitu loh? Soal apa ini? Ya soal apapun itu loh. Tuhanmu itu, Tuhannya Bani Israel itu katanya Tuhan itu menjelma menjadi manusia inkarnasi. Itulah menjadi Yesus. Nah, maka itu kan kalau kata inkarnasi yang dipakai untuk Tuhan itu berarti diambil atau diadopsi dari praktek-praktek paganisme sebelum kekristenan. Kita lihat di mana India ada Brahma, Shiva dan Wisnu. Nah, konsep Trinitas itu ya atau Trimurti itu sudah ada di agama-agama sebelum kekristenan. Saya setuju dengan Romo Semado yang mengatakan bahwa kekristenan memang mengadopsi konsep paganisme, mengadopsi ini caranya gimana? Makna dari konsep Trimurti itu dikeluarkan, diganti dengan makna yang baru. Dia menyatakan memang itu diadopsi, tapi maknanya dirubah saja begitu. Makanya sangat mudah sekali bagi pasangan yang berbeda agama, Kristen dengan Konghucu misalnya. Gampang, pasti gampang. Kenapa? Oh, Tuhan saya ada 100 sekian belas, ya kalian kan cuma 3, ya oke. Makanya pindah dari Konghucu ke Kristen itu sangat gampang karena memiliki persamaan banyak Tuhan begitu. Tapi Tuhannya Israel itu cuma satu. Dalil ayat Shema Israel Adonai Echad. Dengarlah Israel, Tuhan Elohim kita Tuhan yang satu, bukan 2, 3 gitu. Sangat simpel sekali. Begitu kurang lebih. Cuma ajaran para nabi memang ada nggak sih ajaran para nabi itu Tuhan inkarnasi jadi manusia jadi budak gitu Bang Juma? Itu nggak ada Bang Handi. Al-Quran Karim kemudian menyatakan dengan sangat jelas bahwasanya Allah itu gaib, pencipta langit dan bumi itu tak nampak oleh mata manusia. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyir rahmana bil gaib. Jadi meskipun kita tidak melihat pencipta kita, tapi kita meyakini keberadaannya. Nah, tidak ada satu nabi pun di atas muka bumi ini yang diimani oleh umat Islam, yang diimani oleh Bani Israel, yang mengajarkan Tuhan pernah berinkarnasi. Ajaran inkarnasi itu ajaran pagan. Ya, Trinitas, Tritunggal, Trikwek-kwek, Trisutrisno, Trisula, itu tidak pernah ada konsep itu terkait dengan Tuhan, nggak ada. Benar, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad, Kul huwallahu ahad. Hanya ada satu Tuhan itu, nggak ada dua Tuhan. Makanya di dalam Kejadian 17 nomor 7 Tuhan mengangkat perjanjian kekal. Perjanjian kekal yang tidak bisa diruntuhkan oleh kekuatan apapun. Apa kata Tuhan di sana? Wahai Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu. Cara turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhan keturunanmu. Ini nggak ada yang bisa membantah. Tuhan keturunan dari Nabi Ismail dan Nabi Ishak adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang satu. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad, Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Bisa dibantah itu. Sedangkan Tuhan yang Kristen anak ya, itu mana mungkin pencipta langit dan bumi bisa seperti itu adanya. Oke Bang Handi, saya izin 15 sampai 10 menit, kebalik 10 sampai 15 menit. Di sini waktunya azhar. Demikian sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana Bang Joma. Masih banyak yang perlu diedukasi. Kalau ada kira-kira Kristen di sini yang berilmu, ada yang perlu dijelaskan di sini. Konsep Tuhan Bang Enso. Konsep Tuhan berinkarnasi menjadi manusia itu sebenarnya ajaran siapa? Saya ulang ya. Konsep Tuhan inkarnasi menjadi manusia itu ajaran siapa? A. Ajaran Yesus. B. Ajaran Paulus. C. Ajaran Yohanes. D. Semuanya benar. Kira-kira ajaran siapa ini yang mengatakan Tuhan inkarnasi menjadi manusia? Bang Hanso bisa tidak menjelaskan? Itu jawabannya nggak ada yang masuk Bang Andi. Karena konsep menjadi manusia itu kehendak Elohim sendiri. Begitu kehendak Elohim sendiri. Bisa pakai data di mana?
itu begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Kehendak Elohim ya. Elohim itu siapa? Biar dulu Bang Billy. Elohim itu siapa? Kita sebut Bapa. Apakah Elohim itu Tuhannya Yahudi? Yudaisme? Tuhannya para nabi? Keselamatan berasal dari bangsa Yahudi, yes. Oke. Ini lagi, ya udah cukup. Ini lagi Bang Billy. Ya Elohim katanya, Elohim memang menghendaki dirinya menjelma menjadi manusia. Ini lagi Bang Billy, harus diluruskan. Silakan. Harus diluruskan. Silakan. Halo ya. Jadi Kim ya. Dalam kalau dia ngomong Elohim dalam artian Tuhan Israel, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, tidak pernah satupun ajaran di dalam Torah yang mengajarkan konsep Trinitas, nggak ada. Tidak ada Bapa, Putra dan Roh, itu tidak ada. Tidak pernah mengajarkan konsep ketuhanan yang demikian. Tapi semua nabi-nabi Israel mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, terus sampai ke Hanani, ya, tidak ada konsep yang mengajarkan bahwa Tuhan itu mempunyai konsep Trinitas, nggak ada. Itu baru di zaman Tertullianus, begitu. Bapak-bapak gereja yang merancangkan itu. Bahkan lebih baik Ebionit ketimbang bapak-bapak gereja yang mengusung paham Tritunggal. Ya, Ebionit tidak percaya bahwa Yesus itu adalah sang Bapa sendiri gitu. Jadi itu ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh nabi-nabi Israel, dan Tuhan sendiri dalam Torahnya tidak pernah memperkenalkan sekecil pun konsep tentang Trinitas. Kenapa kalian bisa mendapatkan Trinitas di dalam Torah? Karena terjemahan Alkitab kalian korup. Kita lihat dari Kejadian 1. Veru Elohim merachebet alpeni hamaim, kalian rubah maka roh Allah melayang-layang di udara. Seakan-akan roh Allah itu seperti sundel bolong gitu, melayang-layang gitu. Nggak ada. Yang ruah Elohim artinya angin yang daripada Tuhan berada di atas air, begitu. Kenapa? Karena di hari penciptaan pertama 10 hal dibawa, yaitu dua diantaranya ialah angin dan air sudah ada. Nah, kan kita lihat air sudah ada, angin sudah ada. Kok udah ada air? Sementara air nanti dipisahkan di hari kedua itu. Dipisahkan air yang di atas yang di bawah. Tidak ada konsep-konsep demikian. Kalian mau mengatakan firman menjadi manusia ketika dalam kitab Kejadian berkata Vayomer Elohim Yeyor Vayor, berfirmanlah Tuhan jadilah terang dan terangku itu. Nah, kalian anggap itu Yesus, padahal ampun nggak ada konsep demikian, nggak ada sama sekali. Begitu demikian saudara-saudara. Lanjut. Lalu Yesus menurut Bang Billy siapa? Yesus itu dalam Yahudi dianggap siapa? Coba. Ada nggak eksistensi Yesus dalam Yahudi? Kalau dibilangin satu titik aja nggak ada. Oke, Yesus Hanosri di dalam catatan Talmud ya. Dia mempunyai Yesus di dalam Talmud ya. Kalian dengerin teman-teman di bawah. Kita melihat perbedaan Yeshua Hanosri yang ada di dalam Talmud ya. Dia adalah murid. Jadi kalau orang mengaku rabi, sedangkan Paulus saja mengaku dia rabi, dia ngaku gurunya Gamaliel. Nah, Yesus kalau dia seorang rabi pasti ada gurunya, rabinya. Siapa rabinya? Di dalam catatan Talmud rabi dari Yeshua Hanosri bernama Rabi Yehosua ben Perakya. Nah, kemudian Yesus Hanosri ini menjadi murtad. Kenapa? Dia mempraktekkan ilmu sihir yang didapatkan dari Mesir. Nah, dengan itulah dia melakukan mujizat-mujizat semua. Akhirnya kenapa dijatuhi hukuman mati, dirajam, dan setelah mati dirajam, mayatnya digantung di mana? Bukan di salib tapi di pohon. Persis seperti kisah para rasul 39 bahwa Yesus itu mati digantung di pohon bukan di salib. Persis. Begitu teman-teman. Itu jadi nggak ada Yesus di situ. Ya nggak apa-apa, mereka kan nggak mempercayai itu Bang Andi. Padahal siarah-siarahnya ada, contoh kubur batunya ada, Taman Getsemani ada, apalagi banyak fakta sejarah. Sebenarnya ini geser topik, entar dulu Bang Hanso. Ini tadi topik kita, Elohim menjadi manusia inkarnasi gitu ya.
Jadi Anda tadi, bentar dulu Bang Hanso. Kita bertiga lah ya. Nanti Bang Juma yang gantiin saya. Saya hanya mengembalikan ke topik kalau sudah melebar lagi. Jadi tadi konsepnya itu Elohim atau Tuhan inkarnasi menjadi manusia. Saya kasih beberapa item, Anda memilih. Tuhannya Yakob, Tuhannya Ishak, Tuhannya Israel itu turun menjadi manusia, inkarnasi menjadi manusia. Padahal mereka ini tidak mengenal seperti itu. Kenapa Hanso? Ini pertanyaan harus Anda jawab. Kenapa Hanso selalu mengais-ngais gitu ya di kitab orang untuk menjadikan Yesus itu ada Tuhan menjelma menjadi manusia? Enggak ada alternatif lain Hanso? Kalau enggak tahu alternatifnya nanti saya kasih tahu. Enggak ada jawaban lain atau bagaimana? Silakan. Maksudnya kenapa mengais-ngais ya? Iya. Mengais-ngais hukum Taurat gitu. Nggak ada mengais-ngais hukum Taurat, karena Taurat itu hanya fakta sejarah yang tidak dilupakan gitu kan. Tuhan kita tetap Yesus, sekalipun orang Yahudi tidak mengimani Yesus. Tapi gitu. Di Taurat, Anso saya potong, di Taurat itu tidak ada sistem inkarnasi Tuhan menjadi manusia, nggak ada. Memang belum terjadi. Gimana sih Bang Ade? Ya kalau nggak ada ngapain dipakai? Loh, kan udah punya katakan tadi, itu hanya fakta sejarah, fakta historis gitu. Kalau ditanya dari Adam sampai Musa juga nggak mengenal Yesus, Yesus belum datang. Gimana sih pertanyaannya? Pertanyaannya adalah apakah di Taurat Musa itu, Nevi'im Ketuvim itu ada ajaran ya Elohim berinkarnasi menjadi manusia? Menurut Anda ada atau tidak? Ajaran tidak ada, tapi nubuatan itu ada gitu loh. Oh, nubuatan lagi. Oke baik, Anda standby. Bang Billy, ada lagi nubuatan memang seperti itu? Kalau tanya Bang Billy nggak mungkin dijawab ada. Kalau dijawab ada murtad. Ya kalau Anda menjawab ada, kira-kira datanya yang mana? Kalau Anda bilang ada, datanya yang mana? Kalau data itu nggak ada, nggak mungkin ditempel di Alkitab kita Bang Andi. Iya, yang mana kira-kira? Oke. Ya, Jadi saya bingung ini, sebelum Yesus jadi Tuhan, bagaimana nasib nabi-nabi itu yang Nabi Musa, Nabi Daud ya, itu kan belum mengenal Yesus. Bagaimana? Apakah mereka nggak mengenal Tuhan? Karena Yesus itu kan baru jadi Tuhan ketika dia di Konsili Nisea atau ketika dia lahir. Gimana dengan nabi-nabi yang lain itu tidak mengenal Yesus? Nah, kedua adalah di mana nubuatan Yesus ada di dalam kitab Torah. Coba di mana nubuatan yang kamu anggap itu sebuah nubuatan itu di mana? Gitu. Karena tidak ada satupun nubuatan tentang Yesus baik di Torah, kitab para nabi, baik yang memakai Yesaya 7, Yesaya 9, Yesaya 53, itu semua tidak ada berhubungan dengan Yesus. Kenapa jadi berhubungan dengan Yesus? Karena kalian, bapak-bapak gereja kalian merubah teks-teks asli untuk pengenapan Yesus di dalam kitab perjanjian baru, sehingga bunyi dari kata-kata yang aslinya bergeser makna sehingga pas dimasukkan ke nubuatan Yesus. Padahal kalau kita memahami Ibraninya itu tidak demikian gitu. Ternyata ya Hanso. Di kira-kira kalau Anda memakai salah satu data di Taurat atau Nevi'im Ketuvim itu, kira-kira yang paling Anda percaya ada di sana nubuatan, ada Tuhan menjadi manusia yang mana? Yesaya kah? Kejadian kah? Di mana? Tapi kurang lebih bunyinya begini Bang Andi. Apa itu? Aku sendirilah yang akan menyelamatkan umatku. Itu ada. Cuman pastinya nanti aku cari lagi. Cuman aku pernah baca ada seperti itu. Itu adanya Yesaya 53 itu. Nggak ada itu, udah dibahas kemarin, nggak ada. Yesaya 53 1 sampai habis. Di situ banyak salah terjemahan. Ya Bang Billy ya, banyak sekali salah terjemahan ke Indonesianya, korup. Bagaimana Bang Billy menanggapi Yesaya 53 itu? Ada yang korup? Bang Billy. Jadi untuk dosa itu untuk saya 53 saya memang benar prihatin ya, hasil pemerkosaan secara sistematis dan terstruktur ya, diacak-acak itu. Semua kata yang dihilang ya, kata yang menghilang adalah kata doro.
dia akan melihat keturunannya. Yesus nggak punya keturunan, makanya diganti dengan nasibnya siapakah yang tahu. Nah, kalau Yesaya 53 diajukan kepada Yesus, maka di Yesaya 53 ayat 2, kasihan Yesus itu tidak tampan mukanya. Makanya orang-orang Kristen dikatakan, bagaimana Tuhanmu? Yesus tampan? Oh, tampan. Oh, mari kita buka Yesaya 53. Oh, bukan, itu ya memang bukan. Karena Yesaya 53 itu dikatakan wajahnya tidak tampan, perawakannya, rupanya tidak tampan. Kamu mau bilang Yesusmu jelek? Kan nggak mungkin gitu. Nanti tentang nasibnya siapakah yang akan memperdulikannya? Nasib di situ harusnya mazal bahasa Ibraninya, atau ada yang lain. Nah, dalam teks Ibraninya itu doro, keturunannya. Jadi ada keturunannya. Nah, siapa keturunan itu? Di situ keturunan hamba yang menderita itu adalah bangsa Israel sekarang, orang-orang Yahudi sekarang, itu keturunan orang-orang the righteous remnant atau orang-orang soleh yang pada waktu itu hidup ya, melihat keturunannya. Sekarang lah keturunan mereka ini gitu. Nah, terus ada kata mereka di situ lamo ya, lamo. Dan oleh karena pemberontakan umatku, dia kena tula gitu kan. Kalau kita cek di dalam bahasa oh, berarti memang benar ini Yesaya 53 ini Yesus kan mati di antara penjahat. Berarti benar. Karena apa? Benar karena teksnya dirubah oleh Bapak Gereja kalian, terutama LAI kalian ini. Lembaga Alkitab Indonesia itu benar-benar harus direvisi banyak itu. Nah, kata asir di situ adalah orang kaya. Jadi tidak bisa dipertahankan lagi. Lembaga Alkitab Indonesia sebagai landasan iman itu tidak bisa lagi. Karena orang-orang Kristen zaman sekarang banyak yang tidak pakai LAI. Lihat debator kayak Malikil, Bililin itu nggak mau pakai LAI. Nggak mau mereka karena ketahuan korup. Zaman sekarang era global seperti era internet saat ini, semua terbuka, semua kebohongan yang sekian ribu tahun, sekian puluh tahun tertutup, terbuka semua. Itulah kehebatan Tuhan ketika Dia memberikan kepada kita teknologi sehingga kita bisa mengetahui yang benar dari yang salah. Begitu saudara-saudara. Lanjut. Jadi ada 3 Hanso Yohan di Yesaya 53 itu yang korup membelokkan makna. Saya simpulkan ya. Pertama ada kata doro. Doro itu bukan nasibnya, tapi keturunannya. Nah, kalau sampai LAI jujur menerjemahkan keturunannya, nggak kena untuk Yesus, karena Yesus nggak punya keturunan. Jadi digantilah menjadi nasibnya. 2, lamo itu di sana itu bukan mestinya mereka, tapi diganti menjadi iya, karena mau dikhususkan kepada Yesus. Padahal di sana mereka itu banyak orang, yaitu Bani Israel. Yang ketiga, Asir. Asir itu diganti menjadi apa? Penjahat-penjahat. Karena memang tentara Yunani ini penjahat untuk membunuh dia. Tapi pada dasarnya terjemahan yang benar adalah orang kaya. Jadi LAI ini korup, sangat korup terjemahan demi untuk supaya bisa connect kepada Yesus. Paham sampai sini, Hanso? Ya, kalau LAI memang ya terbatas, Bang Andi, untuk menerjemahkan dari bahasa Ibrani Yunani ke Indonesia memang nggak sempurna, tapi paling tidak dia sudah semaksimal mungkin menjelaskan apa yang maksud dari kitab suci itu. Contohnya di India, pasti terjemahan Ibrani dan Yunani di versi India juga berbeda dengan Indonesia. Pada kenyataannya sekarang, detik ini kalau Bang Adi cek, ada 300 juta warga India itu menjadi Kristen. Nah, itu membuktikan kuasa saja. Kau kok jauh amat ke India? Oh, itu fakta barusan ini. Lalu aja ini dibahas. Hanso, kau kok kemana-mana? Saya kasih poinnya nih. Jangan dengerin dulu. Saya nggak mau dengarkan orang ke India dulu. LAI kita bahas. Fokus ke LAI. Padahal ini ya kan LAI Indonesia yang kita bahas. Kita nggak bahas India. Berarti nggak nangkep nih Bang Andi.
Hanso, kita nggak bahas India kau ini ah. Alkitab mau ditranslate dalam bahasa apapun, Bang Andi, faktanya itu mampu menyelamatkan jiwa. Bukan menyelamatkan, menyesatkan kau ini. Makanya dengarkan orang kalau bicara. Tadi Anda sudah mengatakan gini, diam dulu. LAI itu terbatas. Kalau sudah terbatas, ngapain dipercaya? Bukan terbatas, Hanso. Tidak jujur dalam menerjemah. Masa kata dengerin dulu. Masa kata Doro aja pada budak mereka LAI nggak ngerti. Doro itu kan nasibnya, apa nama keturunannya. Doro itu kalau diartiin ke bahasa Indonesia keturunannya, bukan nasibnya. Masa gini-gini aja lu nggak paham? Nah ini kenapa diganti nasibnya? Karena memang mau ditujukan ke Yesus. Jadi ada salah terjemah. Di sini intinya sudah tertangkap bahasa, memang ada kecurangan, korup. Jangan bilang keterbatasan, ini kesengajaan. Yang kedua, kata Lamo ini mestinya mereka diganti menjadi iya. Ini juga salah terjemah karena ada unsur penipuan. Yang ketiga, Asyir. Asyir itu adalah orang kaya, bukan penjahat-penjahat. Masa gini-gini aja kata per kata nggak mau jujur sih? Nggak, Anda udah menjawab LAI itu punya keterbatasan. Mestinya kalau sudah Anda punya nalar mengakui LAI punya keterbatasan, ya maju sedikit dong. Kenapa bisa terbatas? Kenapa tidak jujur menerjemah? Kenapa? Karena memang Anda ini mau dibodoh-bodohi oleh penerjemah agar Yesaya 53 ini Anda bisa menubuatkan ke Yesus. Jadi supaya masuk tuh barang, dirobahlah maknanya. Itu maksudnya, jangan ke India dulu, Hanso. Paham sampai sini? Ya, sesuai lah. Ya kalau udah paham diam, introspeksi diri. Ya benar juga ya. Kok diterjemahkan keliru gitu? Ini kita butuh orang jujur, Hanso. Lu kan teman gua nih. Ya jujur lah. Kalau diberitahu makna sebenarnya, ya koreksilah LAI itu. Kan itu yang penting. Nggak usah ke India segala. India nggak pakai LAI. Kan gitu. Jadi jelas sampai sini. Bang Handi ini nggak ngangkep. Jadi Bible itu, Bang Handi, mau ditranslate dalam rupa bahasa apapun, tidak merubah makna dan esensi bahwa keselamatan itu hanya Yesus satu-satunya. Itu poinnya, Bang Handi. Nanti gue hajar lagi kalau Yesus satu-satunya. Jadi bagaimana nasibnya pertanyaan Mbak Billy tadi? Kalau keselamatan hanya Yesus satu-satunya, arti Nabi Musa sampai Nabi Adam nggak selamat dong, karena belum ada Yesus. Bagaimana? Nah, kena lagi kan? Enggak, karena gimana? Kamu 1000 tahun ruang di bumi itu hanya 1 hari di masa Tuhan. Jadi ketika dari Adam sampai sebelum Yesus datang, itu hanya waktu yang singkat di mata Tuhan. Jadi ketika 3 hari Yesus dalam maut itu... Nggak begitu, pertanyaannya sederhana, sesuai argumentasimu, so dengerin baik-baik. Kalau keselamatan hanya melalui Yesus, Anda dengerin dulu. Kalau keselamatan hanya melalui Yesus, Nabi Musa ke atas sampai Nabi Adam nggak selamat dong, karena belum ada Yesus. Bagaimana? Ketika Yesus 3 hari turun dalam jurang maut. Kemana-mana jawabanmu, setiap argumentasimu, so selalu kau nggak bisa membuktikan apa perkataanmu gitu loh. Ini baru mau membuktikan, Bang Andi. Kalau kita berbicara itu, Hanso, keselamatan hanya kepada Yesus. Nah, dengerin dulu, Hanso, dengerin. Begini sebenarnya harus bicara. Kau harus memperkuat argumentasimu. Keselamatan hanya pada Yesus. Di luar daripada melalui jalan Yesus tidak selamat. Ya, artinya kau harus Nabi Musa sampai Nabi Adam tidak selamat karena Yesus belum ada. Ngomong begitu dong. Jangan ambigu. Ketika dia turun dalam kerajaan maut itu, dia mengambil orang-orang kudus termasuk Musa dan kawan-kawan itu. Tahu nggak, Bang Andi? Kamu bisa buktikan. Kamu bisa buktikan ada kuburan terbuka. Di mana itu kuburan itu terbuka? Di mana? Itu daerah mana? Alam roh itu. Penglihatan. Di mana daerah mana? Di kawasan Yerusalem atau Israel sana pernah ada kuburan terbuka. Ada zombie pada naik. Di mana itu? Orang meninggal itu terlepas dari ruang dan waktu, Bang Andi. Jangankan Nabi Musa, Nabi Adam pun yang kalian sebut Nabi Adam. Ya udah cukup dulu ya. Saya ke Bang Billy dulu.
Bang Billy, ini ada yang harus diluruskan Bang Billy. Menurut Hanso, keselamatan hanya pada Yesus. Jadi Yesus itu mati 3 hari, turun ke kuburan, di alam kubur, menginjili Nabi Musa, menyelamatkan Musa sampai Adam. Gitu. Menurut Bang Billy gimana? Menurut Bang Billy gimana? Ditempeleng ntar Yesus ya sama Musa. Ngapain lu? Malaikat maut aja ditempeleng sama Musa. Apalagi cuman Yesus gitu. Nggak ada, karena Yesus itu justru mengajarkan Torah. Dikatakan kan, Rabi, manakah hukum yang terutama dan utama? Dia bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Itu yang terutama. Jadi ajaran Yesus itu adalah ajaran Torah sebenarnya kalau kita bisa bersumber dari PB. Nah, kalau ajaran ini Paulus, nah ini bukan ajaran Yesus dan bukan ajaran para nabi. Nah, kalau dikatakan Yesus itu pergi ke dunia orang mati, ke dunia maut, berarti berpikir Musa semua ada di neraka gitu terus diambil gitu. Kurang ajar banget itu. Iya. Lucu kawan so. Lucu kawan so. Dulu Bang Billy, di mute dulu. Dulu Bang Billy, di mute dulu. Host kerja host. Ya. Jos. Hanso itu nggak ada itu, ditempeleng nanti itu. Kalau nggak ada itu orang penginjilan di alam maut. Lu ada-ada aja lu. Nah, ya kalau dijawab Bang Hadi nggak percaya pasti gitu loh. Yang mana datanya Yesus menginjili Musa di bawah di alam kubur. Ada aja kau. Orang-orang kudus. Apa arti kalimat membawa orang-orang kudus itu? Songong banget itu Yesus itu mau menginjili Nabi Musa. Padahal ilmunya Musa lebih tinggi dari Yesus. Kalau dilihat dari segi kenabian ya, Nabi Musa alaihissalam itu hidupnya lebih banyak dalam mengenal Torah. Terus Yesus Mesias itu ilmunya 3,5 tahun. Kita nggak membeda-bedakan, tapi kita bisa melihat. Dia kan nggak layak loh kalau murid ngajarin guru di alam kubur. Beda. Gimana ceritanya? Bang Andi nggak paham. Kasihan nih. Dongeng aja Bang Andi ya. Iya dongeng banget gitu loh. Gimana ceritanya murid di alam kubur mengajari gurunya? Gimana ada murid? Yesus berkata, masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian. Kalian sanggup? Jadi Yesus itu ilmunya seberapa sih waktu Yesus hidup? Yesus mengatakan, kepadaku diberikan kuasa di bumi dan di langit, di bumi dan di surga. Siapa yang memberikan? Siapa yang memberikan, Hanso? Aku dan Elohim, aku dan Bapa itu satu. Satu apa dia? Satu keluarga? Satu hakikat. Hakikat artinya apa? Jadi aku jelaskan lagi ya. Hakikat itu salah. Silakan. Bang Juma udah nongol. Hajar. Hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya. Bagaimana mungkin manusia Yesus hakikat yang sebenarnya itu adalah Elohim? Bagaimana mungkin? Coba kita lihat di dalam Yohanes 8:42. Nggak nyampe bro. Mohon maaf. Sekarang gini bang. Sekarang gini. Sekarang saudara Hanso. Sekarang gini. Kalau satu hakikat berarti satu kehendak, betul? Betul? Satu hakikat berarti satu kehendak, betul? Satu kehendak berarti satu hakikat, betul? Berarti nggak paham hakikat ini. Hakikat artinya apa, Hanso? Hakikat hakiki. Hakikatnya manusia. Jadi kebenaran absolut hakikat Yesus yang sebenarnya. Pertanyaan saya, kalau Yesus dan Tuhan Bapa Elohim itu satu hakikat dengan Yesus, berarti Yesus dan Bapa itu satu kehendak. Betul atau tidak? Satu hakikat tapi tidak satu kehendak. Ya. Itu gepeng ular kobra namanya, cuplis. Katanya apologet, baca Bible dari kejadian sampai Wahyu. Tapi ketika ada dalil, Bapak memiliki hidup sendiri. Hakikat itu apa? Hakikat itu apa? Hakikat Yesus. Satu hakikat, dengar. Satu hakikat
Aduh. Hakikat kita ini Ular kobra juga ini. Nah, ya kan? Yesus kalau satu hakikat, Yesus kalau satu hakikat dengan Elohim berarti satu kehendak, kan gitu. Jangan betul. dipaksa. Udah dikatakan bukan satu kehendak. Ya Anda Anda jangan memaksa sesuatu yang beda hakikat menjadi satu hakikat. Kita samakan dulu nih, kita samakan dulu. Aku dan kamu manusia. Aku dan kamu, aku dan kamu. Enggak kan? Betul? Itulah hakikat. Beda. Kita hakikatnya Iya. manusia. Iya, karena kita hakikatnya dengar. Karena dengar. Ya Allah yang Karim. Sekarang permasalahannya antara Yesus hakikatnya apa? Yesus hakikatnya Allah. Manusia. Allahu Akbar. Kalau Yesus hakikatnya manusia, syukurlah iman kami. Loh. Jadi yang hakikat Yesus itu apa menurut saudara? Hakikatnya dia adalah Allah, Elohim. Oke, kalau hakikat Yesus adalah Elohim, kenapa Yesus datang bukan atas kehendaknya? Ya kan itu udah dijelaskan bahwa dia diutus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yang mengutus Yesus itu hakikat yang sama dengan hakikat Yesus atau beda? Betul, sama. Sama. Tapi kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku? Kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku? Ya betul kan? Ketika Yesus berdoa, kalau boleh. Katanya satu hakikat. Tapi bukan kehendakku melainkan kehendak. Katanya satu hakikat. Katanya satu hakikat. Nggak paham hakikat nih, Mas. Katanya satu hakikat. Itu bukan satu kehendak, bukan suatu keadaan yang sama. Beda, bro. Waduh, ular kobra ini. Loh. Gimana ceritanya nih? Sekarang antara Anda dengan diri Anda, dengar. Antara Anda dengan diri Anda ada berapa kehendak? Jangan ya satu kehendak kan saya sendiri. Ya satu kehendak, pintar. Kalau satu hakikat berarti satu kehendak. Lalu kenapa Elohim? Kenapa Elohim dan Tuhan Anda Yesus itu beda kehendak? Kenapa? Aduh, balik lagi ini hakikat aja. Yesus kehendaknya lain. Elohim juga kehendak. Saya. Loh. Sebentar. Ular kobra ini. Manusia. Hakikatku manusia. Kayaknya ada dua persepsi nih arti hakikat dulu nih. Anso, arti hakikat apa? Hakikat itu sebenarnya. Keadaan sebenarnya. Baik. Keadaan sebenarnya keadaan Yesus yang sebenarnya. Iya, lanjut Bang Juma. Terusin tuh. Lanjut Bang. Kan Juma, Handi dan Hanzo, hakikatnya manusia. Apakah kita satu kehendak? Iya, betul. Kan tidak, bro. Pahami dulu hakikat itu, bro. Iya, betul. Kita beda kehendak. Hakikat kita satu. Oke? Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita sama-sama makhluk. Maka itu terjadi. Yesus makhluk. Elohim pencipta. Hakikatnya. Pencipta. Yesus? Hakikatnya pencipta. Yesus? Pencipta juga, dia kan firman. Ular kobra. Ular kobra. Gimana ceritanya? Lah iyalah, berbisa Anda ini mematikan. Makanya nggak paham. Gimana ceritanya? Hakikat yang sebenarnya, kebenaran yang sebenarnya. Mari kita lihat 1 Yohanes 3 nomor 2. Bisa Anda bacakan ke saya? Bacalah. Bisa bacakan saya? Oke. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Hai. Sekarang kita adalah anak-anak Theos.
tetapi belum nyata seperti apa nasib kita nanti. Oke? Kita akan begini, bahwa apabila kita tahu bahwa apabila Yesus menyerahkan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam hakikatnya yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus dalam keadaan, dalam keberadaan Yesus yang sesungguhnya itu kita akan sama seperti Yesus. Dalam bahasa Yunani jelas dikatakan katos. Nah, sekarang hakikat Yesus Anda katakan tadi adalah Elohim. Berarti hakikat kita juga adalah nanti itu Elohim juga kita ini. Betul. Nanti barang siapa percaya ular kobra.